Bab 277, Bupati Selir Huo Yuhao membiarkan Nana mengamati semua orang di lobi yang datang untuk mendaftar. Dia menyadari tidak ada yang sulit tentang Musue dan Weina. Sebagai hasilnya, dia mengirim surat yang datang dari Tang Sekte, bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanan yang berisi Suge Divine Crossbow Cannon dan Sealet Milk Bottle. Tidak peduli seberapa pintar Huo Yuhao, dia tidak mungkin memanipulasi waktu dengan baik sehingga kedua belah pihak akan bertemu. Bahkan mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk bertemu. Itu sebabnya dia juga sangat tak berdaya. Xiu Jiujiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao, katakan padaku, apa yang kita lakukan? Huo Yuhao memandangi kedua belah pihak, dan perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya ingin semua orang menderita di sini di tempat saya yang sederhana untuk sementara waktu. Saya jelas tentang tujuan Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Karena kedua pihak yang mewakili Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi ada di sini, kami akan melakukan diskusi terbuka. Anda berdua adalah klien Tang Sek, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil. Bagaimana menurut kalian berdua? Tunggu sebentar. Su Jiujiu menyela Huo Yuhao tiba-tiba. Pada saat seperti itu, dia mengungkapkan karakternya yang kuat. Huo Yuhao, mari kita ikuti harga yang kita sepakati sebelumnya. Namun, kami harus mengambil prioritas. Saya juga tidak akan menawar dengan Anda, tetapi jumlah uang ini terlalu besar. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat melakukan pertukaran dengan beberapa logam langka dengan nilai yang sama. Mata Huo Yuhao cerah. Baginya, logam langka lebih baik daripada koin jiwa emas. Apa yang dia katakan sebelumnya bukan bohong. Lebih dari 70% logam langka di benua itu telah diambil oleh Kekaisaran Sun Moon dan disimpan untuk penggunaan potensial dalam perang. Bahkan Hall Virtues Virtue harus meminta persetujuan dari keluarga kekaisaran dan militer jika mereka ingin menggunakan beberapa untuk penelitian. Jika Star Luo Empire dapat mengambil beberapa logam langka untuk ditukar dengan meriam, tidak diragukan lagi akan bagus untuk pengembangan olah alat jiwa Tang Sekte di masa depan. Namun, Huo Yuhao tidak buru-buru setuju pada saat ini. Setelah semua yang telah dilaluinya, pola pikirnya telah sangat berubah. Dia lebih tenang dalam menangani berbagai hal. Prioritas, Sister Jiujiu. Weina memanggil dengan lembut. Su Jiujiu memutar kepalanya untuk menatapnya dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia berkata, Weina, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita semua di sini karena suatu alasan. Kami berada di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Sun Moon. Ini menyangkut kelangsungan hidup Kekaisaran. Meskipun kami adalah saudara yang baik, ada beberapa hal yang tidak bisa saya berikan kepada Anda. Weina mengangguk dengan lembut dan berkata, aku mengerti. Huo Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi bersedia meningkatkan tawaran kami sebesar 10%. Kami ingin prioritas. Huo Yuhao linglung sesaat. Dia tidak berharap dia begitu tegas. Selain itu, harga pembelian Suge Divine Crossbow Cannon dan Sealet Milk Bottle tidak kecil. Dia benar-benar memulai peningkatan dalam penawarannya. Ini bukan hanya tentang seberapa berani dia. Itu juga menandakan posisinya di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Jiujiu juga tertegun sejenak. Setelah itu, dia tampak muram seperti yang dia katakan. Weina, kamu sangat pandai menyembunyikan diri. Weina tersenyum dan muncul selembut sebelumnya. Sister Jiujiu, kamu benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya bantu jika saya mewakili kerajaan saya. Saya hanya berharap ini tidak mempengaruhi hubungan kita. Petik 2. Su Jiujiu menggertakkan giginya. Dalam hal kekayaan, Kekaisaran Luo Star tidak kalah dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, apakah kenaikan tawaran akan berhenti jika terus seperti ini? Setelah percobaan, dia bertekad untuk mendapatkan dua alat jiwa yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur militer Kekaisaran. Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah pertanyaan yang muncul di kepala Su Jiujiu. Huff. Mendengus dingin menyebabkan suhu di dalam ruangan menurun. Aura yang kuat menyebar dari Starcloud Douluo Yimen dan menekan orang-orang dari Heavenly Soul Empire. Mo Feiyun, yang berdiri di depan, tanpa sadar mundur dan melepaskan cincin jiwanya saat dia ditekan. Meskipun Mo Feiyun sudah menjadi Soul Douluo 8 cincin, wajahnya masih berubah serius terhadap Titlet Douluo. Putri Jiujiu juga terkejut. Saat dia hendak menghentikan Starcloud Douluo, aura dingin menyebar dari tubuh Weina.
Suhu di seluruh ruangan menurun secara signifikan, dan aura agung melonjak. Ekspresi Starcloud Douluo berubah, dan dia dengan cepat memblokir Putri Jiu-Jiu. Ada satu orang lagi di samping Wei Na. Tubuh orang ini diliputi oleh jubah biru tua, dan karenanya sulit untuk melihat seperti apa dia. Namun, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia seorang wanita. Aura itu berasal dari tubuhnya. Itu menelan aura yang dilepaskan Starcloud Douluo. Seberapa kuat itu? Douluo Transcendent. Ekspresi Men Yi berubah suram. Bahkan dia tidak menyadari kapan orang ini memasuki ruangan. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam budidaya mereka. Kesenjangan ini juga menandakan bahwa dia tidak bisa menantang orang ini. Hanya ada satu kemungkinan, orang itu adalah Douluo Transcendent. Saat Wei Na mengangkat tangan kanannya, aura itu menarik kembali, dan dia menghela nafas. Sister Jiu-Jiu, apakah kita harus melakukan ini? Kita seharusnya tidak menjadi lawan. Su Jiu-Jiu juga menghela nafas dan berkata, kami ceroboh. Saya minta maaf. Baiklah, saya akan ikuti kenaikan gaji Anda. Kami akan menambahkan 10% ke penawaran kami juga. Nona, tolong jangan lakukan ini. Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Kedua wanita itu menatapnya secara bersamaan. Mereka tidak tampak ramah ketika mereka memandangnya. Menambahkan 10% lagi ke penawaran mereka membuat harga alat jiwa bahkan lebih mahal. Kekaisaran manapun yang membeli alat jiwa akan mengalami penurunan kekayaan mereka. Ladies, tolong dengarkan aku. Kata Huo Yuhao, aku tidak membutuhkan kalian untuk menaikkan harga. Kata-kata Huo Yuhao membubarkan beberapa permusuhan di antara kedua wanita itu. Detang sekte membutuhkan uang dan sumber daya untuk tumbuh. Kami bukan milik kekaisaran manapun, tetapi kami tidak ingin nyawa hilang karena perang. Kami juga bagian dari benua, dan kami memiliki musuh bersama. Saya berharap bahwa penampilan kami dapat membantu kerajaan Starluo, Heavenly Soul dan Dowling, dan tidak menyebabkan keretakan. Itu sebabnya kami tidak akan menaikkan harga alat jiwa untuk meningkatkan beban pada kerajaan manapun. Saat dia berbicara sampai di sini, dia mengalihkan perhatiannya ke Su Jiu-Jiu dan berkata, Putri Jiu-Jiu, aku sangat menyesal kalian berdua bertemu. Aku benar-benar tidak tahu Putri Wei Na akan datang. Ini benar-benar hanya kebetulan. Namun, karena Anda berdua ada di sini, izinkan saya untuk mengatakan bahwa bersaing hanya akan mengarah pada masalah yang lebih besar dan memungkinkan musuh bersama kita untuk berhasil. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda dapat menggunakan koin emas dan paduan jiwa apapun yang Anda miliki untuk menukar dengan Suge Divine Crossbow Cannon. Dengan sumber daya yang memadai, produksi kami dapat meningkat. Saya berjanji akan memasok 10 set Suge Divine Crossbow Cannons dan Sealet Milk Bottles setiap bulan. Jumlah ini akan meningkat sebulan sekali untuk memenuhi permintaan Anda. Saya akan memberikan prioritas kedua kekaisaran. Saya akan memasok kedua kerajaan Anda sebelum saya memasok mitra lain di masa depan. Itu karena kedua kerajaan Anda adalah garis pertahanan pertama kami melawan Kekaisaran Sun Moon. Saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Orang ini, pandangan tidak ramah di mata Su Jiu-Jiu menghilang. Meskipun dia tidak senang dengan ini, dia menghargai penolakan Huo Yuhao atas kenaikan harga dan upaya untuk menyelesaikan konflik mereka. Setidaknya dia mengerti apa yang penting. Musue mengerutkan alisnya, 10 set, bukankah itu terlalu sedikit? Mengapa Anda tidak menetapkan harga yang diminta, dan kami akan membeli cetak biru untuk 2 alat jiwa ini? Kami akan mencoba untuk memenuhi harga permintaan Anda untuk 2 alat jiwa ini. Dia sangat berani, sepertinya Musue juga tidak biasa. Huo Yuhao berpikir sejenak, tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, permintaan maaf, itu melibatkan rahasia Sekte Tang. Kami pasti tidak bisa menjual teknik kami. 10 set adalah perkiraan konservatif. Dari apa yang saya tahu, masing-masing divisi rekayasa jiwa Sun Moon Empire dilengkapi dengan sekitar 100 meriam jarak jauh. Mereka berada di sekitar standar meriam jiwa kelas 4. Ada kurang dari 10 meriam yang memiliki standar kelas 6. Meskipun saya tidak begitu yakin, saya percaya tidak ada lebih dari 10 divisi seperti itu. Ini juga berarti bahwa hanya perlu 1 tahun bagi kerajaan Anda untuk membangun pertahanan yang cukup kuat mengingat tingkat pasokan kami saat ini. Su Jiu-Jiu mendengus dan berkata, bagaimana bisa begitu sederhana? Kekaisaran Sun Moon bukan hanya tentang beberapa divisi rekayasa jiwa. Huo Yuhao menjawab, baiklah,
Saya benar-benar tidak yakin seberapa kuat mereka. Namun, apa yang kalian pikirkan tentang proposisi saya? Ini adalah resolusi terbaik yang bisa saya temukan untuk saat ini. Su Jiujiu menatap Wei Na, dan menemukan bahwa Wei Na menatapnya. Setelah merenung sebentar, kedua putri menganggukkan kepala tanpa ragu. Itu kesepakatan. Ini kesepakatan. Huo Yuhao juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Tentu saja, dia jelas bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Kedua putri ini bukan orang biasa. Mari kita menandatangani kontrak. Su Jiujiu tahu persis untuk tidak mengambil hal-hal sebagaimana adanya. Tindakan Wei Na sebelumnya sudah membuatnya waspada. Mereka meluangkan waktu untuk membahas detail kontrak sebelum mereka selesai, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Salah satu klausa paling penting adalah bahwa Bintang Luo dan Heavenly Soul Empires tidak dapat menghubungi Sekte Tang secara pribadi dan menentang kontrak. Setiap kali salah satu pihak membeli alat jiwa dari Tang Sekte, mereka harus memberitahu pihak lain. Sekte Tang juga harus memprioritaskan kedua kekaisaran setiap kali mereka menjual alat jiwa jenis baru. Jika Tang Sekte dapat menghasilkan cukup banyak Zuge Divine Crossbow Cannon dan Sealet Milk Bottles, mereka harus memasok kedua kerajaan sebaik mungkin. Ketika ruangan itu akhirnya sunyi lagi, mata Huo Yuhao sudah penuh kelelahan. Wang Donger membawanya ke tempat tidur dan memberinya pijatan sederhana. Saya lebih suka bersaing dan menghadapi lawan yang kuat daripada bernegosiasi dengan mereka. Wang Donger menghela nafas. Kamu pasti sangat lelah, Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ringan dan berkata, inilah yang harus dilalui Sekte Tang untuk berkembang. Kami tidak hanya telah menerima pesanan kami yang paling penting, tetapi kami juga telah mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang pengelolaan kedua kerajaan di tingkat tertinggi. Wang Donger menurunkan suaranya dan berkata, apakah kamu tahu apa yang dimaksud Putri Jiujiu ketika dia menyebutkan kekuatan kekaisaran bulan matahari? Huo Yuhao sedikit menurunkan dan berkata, saya kira-kira bisa menebak. Itu haruslah para insinyur jiwa tingkat lanjut dan alat-alat jiwa. Alat jiwa yang benar-benar kuat tidak akan diberikan kepada tim rekayasa jiwa. Meskipun Su Jiujiu tidak menyebutkannya, aku bisa tahu dari ekspresinya bahwa itu sesuatu yang menakutkan. Wang Donger mengangguk dan mengungkapkan pandangan yang hilang. Dia berkata, Yuhao, apakah menurutmu perang benar-benar akan datang? Apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao menyipit dan berkata, kita tidak bisa menghindari perang. Saya hanya ingin melindungi orang-orang di sekitar saya. Jika tubuh saya telah pulih pada saat perang dimulai, maka saya akan, untuk setiap kerajaan, turnamen ini sangat bergengsi. Itu diadakan setiap 5 tahun sekali, dan tuan rumah akan bergantian di antara 4 kerajaan. Itu tidak mudah untuk menjadi tuan rumah turnamen. Meskipun perubahan yang diusulkan Kekaisaran Sun Moon terhadap peraturan turnamen mendapat perlawanan dari banyak sekte dan akademi di benua itu, pada akhirnya masih berlalu. Ada alasan sederhana mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak membatasi kesulitan turnamen. Ketika alat jiwa terus berkembang, pertempuran di masa depan akan menjadi tantangan dari guru jiwa dan kontrol insinyur jiwa alat jiwa. Jika seseorang tidak bisa unggul di bidang ini, bagaimana ia bisa disebut elit? Meskipun ini merupakan keuntungan bagi Kekaisaran Sun Moon, setiap orang yang rasional harus mengakui itu benar. Kekaisaran Sun Moon tidak salah. Akhirnya, turnamen akan segera dimulai. Tidak peduli apa permainan yang dimainkan antara Kekaisaran Sun Moon dan berbagai pihak yang terlibat dalam turnamen, Kekaisaran memutuskan untuk mengadakan turnamen di dataran yang luas di pinggiran kota. Ini adalah hal yang baik untuk Kekaisaran. Mereka bisa menampung lebih banyak penonton dengan cara ini. Upacara undian berhadiah diadakan pada malam menjelang turnamen. Su Sanxi adalah orang yang mewakili Sekte Tang untuk upacara undian. Ada total 167 tim yang bersaing. Tim yang beruntung yang bermain imbang tidak harus bersaing di putaran pertama turnamen. Keberuntungan Su Sanxi tidak begitu baik, dan dengan demikian Tang Sek masih harus bersaing di babak pertama. Kerajaan memutuskan untuk memberikan tanah kosong kepada Akademi Shrek, dan dengan demikian tim Wang Qiwer berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Mereka diberikan 12 poin penuh. Tidak ada yang mengajukan keberatan atas perlakuan istimewa ini. Bagaimanapun, Shrek Academy adalah akademi yang mapan di turnamen ini. Inilah yang layak mereka dapatkan. Pagi, saat sinar matahari pertama bersinar dari timur, jalan-jalan kota Radiant sudah disambut dengan pemandangan aneh. Tentara yang mengenakan baju besi perak berdiri dalam 2 baris paralel panjang.
Mereka membentang dari pintu Mingyue Hotel sampai ke tujuan yang tidak diketahui. Jalur yang mereka bentuk juga dibatasi dari akses publik, dan semua orang diminta untuk tetap 30 meter dari jalan ini. Radiant City bisa menampung lebih banyak orang daripada Starluo City, jadi Kekaisaran telah mengaktifkan sebagian besar militernya untuk menjaga ketertiban. Pengaturan ini saja membutuhkan lebih dari 20.000 tentara. Ada aura yang sangat keras di udara jalanan. Semua orang dari Sekte Tang sudah siap di pagi hari. Bei dalam kondisi yang lebih baik, tetapi dia masih tidak bisa berjalan. Dia tidak memiliki terlalu banyak instruksi mengenai kompetisi hari ini. Namun, Huo Yuhao masih pergi ke kamarnya di pagi hari. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yuhao bertanya pada Bei yang tampak pucat. Oh, aku jauh lebih baik. Dengan kecepatan penyembuhan saya harus bisa bersaing dalam 10 hari. Bei tersenyum ketika berbicara. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang elegan. Huo Yuhao berkata, kami akan bersaing. Senior tertua, apakah Anda memiliki instruksi untuk kami? Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus diajarkan? Saya percaya pada kalian semua. Pergi. Kali ini, kita berjuang untuk kemuliaan Tang Sekte dan diri kita sendiri. Sementara kita masih muda, saatnya bagi kita untuk bersinar. Saya menunggu Anda semua untuk kembali menang. Pasti. Huo Yuhao mengangguk dengan paksa. Dengan bantuan Wang Donger, semua orang dari Tang Sek menggunakan riasan ringan. Ini tidak mengubah penampilan mereka terlalu banyak. Namun, ada sedikit perubahan pada fitur wajah semua orang, bahkan pada pengamatan lebih dekat. Seiring dengan perkembangan mereka sendiri, sulit bagi orang lain untuk mengatakan bahwa mereka adalah 7 monster Shrek yang pernah menciptakan keajaiban di turnamen terakhir. Tentu saja, ini hanya akan berlangsung sampai mereka menunjukkan kekuatan mereka di turnamen ini. Lagi pula, mereka tidak bisa menyembunyikan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao masih menginginkan Ji Juechen, Jing Xian, dan Nana untuk tinggal dan merawat Bei. Namun, Bei tidak membiarkannya melakukannya. Tidak ada yang mau melewatkan acara yang luar biasa ini. Karena Ji Juechen dan Jing Xian sudah lebih dari 20, mereka hanya bisa ikut sebagai guru. Semua orang dari Sekte Tang berubah menjadi jubah prajurit yang sama. Jubah prajurit mereka dirancang khusus. Ada garis-garis bersulam perak pada jubah prajurit putih mereka, dan garis-garis ini akhirnya berkumpul di belakang, membentuk kata-kata Tang Sek. Meskipun ada batasan 30 meter pada publik, masih ada banyak orang yang berkumpul untuk menonton tim yang bersaing saat mereka keluar dari hotel. Ketika tim Tang Sekte muncul, mereka segera menyebabkan kegemparan besar. Lihat ini, tim ini sangat aneh. Mengapa ada seseorang di kursi roda? Apakah dia diizinkan untuk bersaing di kursi roda? Tang Sekte, sepertinya sekte. Adakah yang pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Mereka tampaknya merupakan sekte kuno. Namun, saya dengar mereka sudah pingsan. Mereka bahkan mengirim tim dengan cacat. Haha, ini lucu. Bisakah orang cacat juga dianggap elit? Tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang peduli dengan keributan. Karena Huo Yuhao berani datang dengan kursi roda, dia tentu berharap semua ini terjadi. Kemampuannya adalah cara terbaik untuk menutup mulut. Huo Yuhao menutup matanya saat dia duduk di kursi roda. Namun, kekuatan spiritualnya mengikuti jalan dan meluas ke kejauhan. Dia merasakan kondisi semua tim yang datang untuk bersaing di turnamen ini, dan mengirim informasi ini ke rekan timnya. Huo Yuhao sudah terbiasa dengan kecacatannya. Dia juga menemukan bahwa ini bukan hal yang buruk baginya. Sementara kemampuannya dibatasi, dinonaktifkan juga membuatnya lebih bergantung pada kekuatan spiritualnya. Selama periode waktu yang singkat ini, Huo Yuhao sudah mulai memahami banyak konsep yang membantunya untuk mengembangkan mata iblis ungu dan tingkat spiritual dari alam material kulturalnya. Dia mulai menggunakan kemampuan tipe rohaninya lebih dan lebih efisien. Ada lebih dari 2.000 orang dari 167 tim. Mereka semua meninggalkan Radiant City. Tempat turnamen berada di pinggiran kota. Begitu mereka melewati gedung-gedung di kota, mereka bisa melihatnya dari jauh. Saat ini, daerah itu dipenuhi orang, dengan lebih dari 30.000 tentara menjaga ketertiban. Kerumunan itu dibagi menjadi beberapa wilayah yang berbeda, dipisahkan dari kemegahan arena utama. Di utara, ada platform tinggi yang tampak seperti bisa menampung 1.000 orang.
Platform itu tingginya lebih dari 10 meter, dan lebarnya lebih dari 100 meter. Platform lebar bersinar dengan cahaya putih keperakan, dan tampaknya terbuat dari logam. Meskipun itu hanya sebuah platform, itu adalah platform yang sangat besar. Tidak ada jahitan atau kerusakan sama sekali. Yang aneh adalah sepertinya ada alur di sekitar peron. Ada penghalang transparan bernoda redup kuning yang naik ke langit keluar dari alur itu. Ujung-ujung penghalang tidak bisa dilihat. Seberapa tinggi kekuatan jiwa seseorang untuk mendukung penghalang ini? Lebih lanjut, adalah mungkin untuk mengatakan ini berbeda dari turnamen terakhir. Paling tidak ada yang bisa dipukau dari panggung dan berakhir sebagai pecundang dengan mudah. Seseorang harus benar-benar mengalahkan lawan mereka untuk menang. Di samping platform, ada layar jiwa besar membentang 100 meter dari pusat panggung turnamen. Layar jiwa ini ditahan di udara oleh perancah tinggi, dan setiap layar berukuran lebih dari 20 meter persegi. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang memiliki teknik alat jiwa seperti itu. Ada lebih dari 100 layar yang dipasang di panggung turnamen. Daerah istirahat berada di sisi timur panggung, dan dibagi menjadi 2 wilayah. Wilayah yang lebih dekat ke panggung adalah pergola, dan bisa menampung hampir 20 tim. Sisanya hanya kursi yang tidak teduh. Kursi-kursi ini berjejer di sisi pergola, sedikit di belakangnya. Dari bagaimana Sun Moon Empire menjadi tuan rumah turnamen ini, perhatian mereka terhadap detail mencerminkan keunggulan mereka. Area istirahat dengan pergola tidak diragukan lagi berangkat ke akademi dan sekte yang lebih bergengsi. Setelah mendaftar di titik registrasi dan memberikan rincian administrasi untuk turnamen, tim Tang Sek dibawa ke suatu wilayah dengan semua bangku kayu. Itu bahkan di sudut yang bobrok. Semua orang dari sekte Tang terlihat sangat muram setelah dianugerahi perlakuan buruk. Xiao Xiao dan Jiang Nanan juga geram. Ini terlalu banyak. Xiao Xiao mendesis marah. Dia itu menghiburnya dengan menepuk pundaknya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini tidak banyak. Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Itu sudah cukup, kan? Matahari sudah terbit pada saat ini. Ketika sinar matahari menyinari semua orang dari timur, setiap pesaing tampaknya dilapisi dengan emas. Terlalu banyak tim yang bersaing, dan butuh 1 jam penuh bagi setiap tim untuk tenang. Sorak-sorai gembira dari publik juga bisa terdengar di kejauhan. Huo Yuhao tiba-tiba tersentak, dan berbalik ke arah tertentu. Itu adalah tim yang sangat misterius. Zhang Peng memimpin mereka, dan ada sekelompok orang di belakangnya. Mereka semua mengenakan jubah prajurit hitam, dan mengenakan hiasan kepala dengan kerudung. Kerudung ini menyembunyikan penampilan mereka. Ada seorang wanita dengan sosok luar biasa di belakang Zhang Peng. Aura aneh datang darinya yang seolah-olah menarik semua cahaya ke arahnya. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao mendekati dia, itu terdistorsi dan tidak bisa masuk ke kakinya. Secara alami, dia tidak bisa menggunakan deteksi spiritual untuknya. Tang Ya mengikuti di belakang wanita ini. Meskipun Tang Ya mengenakan kerudung, Huo Yuhao masih bisa mengatakan bahwa itu adalah dia. Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao menyipit. Itu memang mereka. Gereja Roh Kudus ada di sini untuk bersaing. Guru Xiaoya, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan Anda di turnamen? Siapa wanita di depannya? Kemampuannya sangat aneh. Namun, Huo Yuhao merasa distorsi samar-samar akrab karena beberapa alasan. Zhang Peng berhenti di jalurnya tepat saat dia akan menuju pergola. Dia berbalik dan menghadap Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat menarik kembali kekuatan rohaninya. Meskipun kultivasi spiritualnya besar, kultivasi kekuatan jiwanya masih terbatas. Karena Zhang Peng adalah seorang Douluo Transcendent, ada banyak cara dia bisa berurusan dengan Huo Yuhao. Zhang Peng mengamati dia dengan tatapan dingin sebelum dia memimpin orang-orang berpakaian hitam ke arah pergola. Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang akrab setelah ini. Ada tim Akademi Nasional Bintang Luo yang dipimpin oleh Putri Jiu Jiu, serta tim dengan Musue dan Wei Na. Mereka tampaknya tidak berasal dari akademi manapun dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dari seragam mereka tampaknya lebih mungkin berasal dari sekte. Mo Feiyun adalah orang yang memimpin tim. Namun, Douluo Transcendent yang telah muncul pada hari sebelumnya tidak muncul. Terlepas dari beberapa tim ini, ada banyak wajah asing, terutama sekte-sekte yang telah keluar dari berbagai kerajaan lain di benua itu. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang mereka.
Dia hanya bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati dan memastikan kultivasi mereka. Melihat, apa itu? Suara Jiang Nanan menarik perhatian Huo Yuhao. Sekelompok tentara khusus berjalan dengan cepat dari utara panggung utama. Para prajurit ini mengenakan jubah prajurit emas, tetapi mereka tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Dengan visi Huo Yuhao, dia bahkan bisa membaca ekspresi mereka dengan jelas. Penjaga berpakaian emas ini semuanya berusia setidaknya 30 tahun. Mereka semua menahan ekspresi mereka, tetapi pasti ada kekuatan jiwa yang datang dari mereka. Ada sekitar 500 dari mereka, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara saat mereka melanjutkan. Saat matahari menyinari mereka, mereka berkilauan, dan hampir menyilaukan. Para prajurit ini dengan cepat bubar ketika mereka mencapai kaki panggung utama, mengelilingi seluruh panggung. Sekitar 50 dari mereka berdiri di posisi tanpa bergerak. Saat suara dentang logam terdengar, mereka mengacungkan meriam jiwa dan mengarahkan meriamnya keluar. Sisa prajurit juga melepaskan berbagai jenis alat jiwa dan memasuki formasi aneh. Setidaknya 10 meriam berat menarik perhatian Huo Yuhao. Dia bisa mengatakan bahwa mereka setidaknya adalah alat jiwa kelas 7. Heike itu memberitahu semua orang, divisi rekayasa kekaisaran Sun Moon Imperial. Ini adalah salah satu kekuatan inti sejati kekaisaran bulan matahari. Oh, berapa banyak dari mereka, senior kedua. Huo Yuhao tiba-tiba teringat akan identitasnya dan Heike itu. Dia melihat ke arah Heike itu. Heike itu juga melihat kembali padanya. Dia tampak tidak sesederhana sebelumnya. Matanya berkedip dengan cahaya yang bersinar. Hanya ada 1000 orang di divisi ini. Setengah dari mereka ada di sini sekarang. Mereka semua setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 5, dilengkapi dengan alat jiwa terbaik. Pemimpin mereka adalah insinyur jiwa kelas 9, dan hanya menerima perintah dari kaisar sendiri. Mereka adalah kartu truf dari semua kartu truf. Pentingnya mereka untuk keluarga kekaisaran hanya kalah dengan kuil suci. Bukankah kaisar sakit parah? Apakah dia sudah pulih? Huo Yuhao tertegun. Pada titik ini, sekelompok orang tiba. Mereka dikawal oleh divisi teknik jiwa dengan kereta dan kuda ke panggung utama. Ada kereta kekaisaran kecil yang ditarik oleh 32 kuda. Ada juga banyak penjaga dan pejabat mengenakan pakaian pengadilan mewah di belakang kereta ini. Kereta berhenti di depan panggung utama. 2 pelayan menarik tirai terbuka yang disulam dengan teratai perak, dan kursi roda didorong keluar. Ada seorang pemuda tampan di kursi roda. Itu dia. Huo Yuhao tertegun melihat bahwa itu bukan kaisar yang keluar dari kereta. Itu adalah putra mahkota, Su Tianran. Hanya kaisar yang bisa duduk di kereta seperti itu. Karena Su Tianran berani duduk di kereta ini, semua orang tahu apa artinya. Setelah ini, Huo Yuhao memusatkan perhatiannya lagi. Dia melihat bahwa orang yang mendorong kursi roda adalah Juzi. Juzi masih secantik dulu, kulitnya bahkan lebih halus sekarang. Dibandingkan dengan sebelumnya, matanya yang indah memiliki penampilan yang lebih bermartabat, dan dia sangat elegan, seperti seorang ratu. Ada satu orang berjalan di samping Juzi. Jing Hongchen. Dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang sangat kuat yang memegang status terhormat di Kekaisaran Sun Moon. Salam untuk Pangeran Bupati dan Bupati. Selain divisi teknik jiwa, semua pejabat yang hadir berlutut dan menyambut Su Tianran. Bupati, sepertinya Kaisar Kekaisaran Sun Moon belum mati. Bupati Juzi, dia sebenarnya. Emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati Huo Yuhao dan membuatnya sesak napas. Dia telah menikah dengannya dan menjadi istrinya yang sah. Juzi, mengapa kamu melakukan ini hanya untuk membalas dendam? Sebuah tangan yang halus dan lembut meraih bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan melihat mata Wang Dong yang bening dan biru pucat. Aku baik-baik saja. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Wang Donger tersenyum dan berkata, luar biasa kau baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan kanan Huo Yuhao. Kesedihan Huo Yuhao sedikit hilang ketika dia merasakan telapak tangan lembut Wang Donger. Mungkin itu bukan cinta antara dia dan Juzi, tapi mereka jelas lebih dari teman biasa. Dia pasti akan senang untuk Juzi jika dia bisa menemukan pasangan yang baik. Namun, apakah dia akan senang dengan seseorang seperti Su Tianran? Selanjutnya, Su Tianran adalah orang yang agresif. Begitu dia memerintah Kekaisaran Bulan Matahari, perang mungkin benar-benar segera datang. Saat ini,
dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Juzi sebelumnya, jika ada hari yang mereka temui di medan perang. Sama seperti Huo Yuhao memikirkan hal-hal, Juzi sudah mendorong Su Tianran ke lift jiwa. Jing Hongchen dan 4 tetua mengikutinya ke dalam lift. Ketika lift naik, semua orang bisa melihat Bupati. Sorakan mereka mulai berdering. Putra mahkota ini sebenarnya mampu memenangkan hati rakyat. Para pejabat tidak bisa mengikutinya naik lift. Mereka menggunakan tangga ke satu sisi panggung utama untuk naik. Kedatangan Su Tianran juga berarti bahwa turnamen akan segera dimulai. Juzi mendorong Su Tianran ke tengah panggung utama. Dia tidak duduk, tetapi berdiri di sampingnya. Karena dia tidak duduk, petugas yang terengah-engah setelah menaiki tangga juga tidak berani duduk, dan hanya bisa tetap berdiri. Su Tianran mengangguk pada Juzi, yang kemudian perlahan berjalan maju ke alat jiwa yang menguatkan suara. Suaranya yang bergerak segera terdengar ke semua orang. Diam, suara rendah terdengar, dan penindasan yang kuat memenuhi seluruh tempat. Setelah suara itu terdengar, semua orang merasa bahwa semua yang ada di depan mereka telah menjadi gelap. Bahkan napas mereka dipercepat. Setiap keributan menghilang setelah berbicara. Seluruh tempat turnamen langsung sunyi, ke titik di mana bahkan pin yang terjatuh akan berbunyi. Kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa melakukan penindasan yang begitu mengerikan? Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk meneror lebih dari 100.000 orang. Apakah ini benar-benar dapat dicapai oleh seorang guru jiwa? Huo Yuhao ngeri, dan dia berkata hampir seketika, naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao. Bab 278, pertempuran pertama. Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan suara itu, tetapi dia sangat akrab dengannya. Itu terdengar tua, namun dipenuhi dengan kekuatan. Pemilik suara ini adalah orang yang telah mencegatnya saat itu dan membuat Penatua Xuan ketakutan. Dia adalah Kaisar Naga Douluo Long Xiaoyao, peringkat 99 Ultimate Douluo, dan satu-satunya yang tersisa dari naga suci kembar hitam putih. Dia sebenarnya di sini, dan secara pribadi berkunjung untuk meningkatkan kehadiran Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao sekarang yakin bahwa Gereja Roh Kudus dan Kekaisaran Sun Moon sangat dekat satu sama lain. Juzi berdeham pada saat ini. Suara bergeraknya beresonansi melalui alat jiwa yang menguatkan suara, dan semua orang mendengarnya. Jika suara Long Xiaoyao menunjukkan kekuatannya, suara Juzi adalah demonstrasi teknologi mutakhir Kekaisaran Sun Moon. Warga Kekaisaran Bulan Matahari dan tamu terhormat dari jauh, saya di sini untuk menyambut Anda semua atas nama Bupati Pangeran. Pada saat yang sama, saya mengumumkan atas namanya bahwa turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit telah resmi dimulai. Pidato pembukaannya sangat mudah. Dia tidak mengoceh tentang hal-hal yang berlebihan. Itu adalah gaya Su Tianran. Semuanya tentang kemampuan seseorang. Baginya, berbicara lebih banyak hanyalah buang-buang waktu saja. Hidup Tuan Pangeran. Warga Kekaisaran Sun Moon berlutut ke arah Su Tianran, kemungkinan penerus kaisar saat ini. Su Tianran terus mengenakan senyum di wajahnya saat dia duduk di kursi rodanya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Juzi. Juzi meletakkan tangan kanannya di telapak tangannya sebelum duduk di sampingnya saat dia bersandar padanya. Dia tersenyum tipis di wajahnya. Su Tianran menepuk tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dengan tenang pada tahap turnamen di bawah ini. Subjek terkasihku, duduklah, kata Su Tianran dengan tenang. Para pejabat hanya berani duduk pada saat ini. Setiap kursi ditandai menurut status mereka di Kekaisaran, sehingga mereka tidak bisa duduk di kursi yang salah. Orang yang duduk di sisi lain Su Tianran bukan Jing Hongchen. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam panjang dengan lengan emas. Orang ini tanpa ekspresi, dan wajahnya pucat. Yang aneh adalah sepertinya ada lapisan kabur di sekitar wajahnya, dan tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Jing Hongchen sedang duduk di sisi lain Juzi. Aturan dan peraturan turnamen akan dibacakan sekarang, sebuah suara nyaring terdengar. Setelah ini, peraturan dan peraturan turnamen dibacakan. Mereka tidak berubah dari buku instruksi yang disebarluaskan ke setiap tim. Setelah pembacaan selesai, seorang penatua berjalan ke alat jiwa yang menguatkan suara dan berkata dengan keras, pertempuran pertama babak pendahuluan, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial melawan Dragon Slayer Sect. Para anggota kedua tim, silakan lanjutkan ke ruang tunggu. Ruang tunggu adalah daerah khusus di depan pergola. 7 kursi ditempatkan di setiap sisi,
dan dua baris kursi dipisahkan oleh jarak horizontal 20 meter. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Tidak heran Shrek Academy diberi lot kosong. Itu sengaja. Menurut aturan turnamen, pertarungan pertama harus melibatkan pemegang gelar saat ini. Karena Shrek Academy diberikan tempat kosong, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan menggantikan tempat mereka, karena mereka adalah runner-up dari turnamen sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi trik yang dimainkan oleh Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Segera, Huo Yuhao melihat seseorang yang dikenalnya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ada di depan, dan di belakang mereka ada 5 tuan jiwa muda yang belum pernah dilihatnya. Mereka langsung memasuki area tunggu. Sekte Dragon Slayer yang malang juga mengirim 7 anggota ke ruang tunggu. Namun, Huo Yuhao terkejut bahwa 7 anggota dari Dragon Slayer Sekte sangat percaya diri. Mereka tidak takut karena lawan mereka adalah runner-up di turnamen sebelumnya. Mereka cukup mengesankan, namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa sebagian besar sekte tidak memandang akademi. Bagaimanapun, instruktur dan siswa di akademi dibatasi oleh waktu. Terlepas dari beberapa kasus khusus, para siswa dari akademi dan murid dari sekte sangat berbeda. Seorang murid tetap berada di sekte mereka selama hidupnya. Bagi sebagian besar sekte dengan sejarah dan warisan yang kaya, mereka memiliki sesuatu yang istimewa tentang mereka. Dalam turnamen Master Jiwa Elit Pemuda Kontinental Elit pertama, sekte telah dimasukkan. Namun, mereka kemudian dipindahkan karena beberapa alasan. Dragon Slayer Sekte adalah sekte yang memiliki warisan lebih dari 10.000 tahun. Mereka datang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan merupakan sekte penguasa jiwa tradisional. Mereka mendiskriminasi alat jiwa, dan mencaci maki tim Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Mereka tidak berpikir mereka akan kalah. Wasit, silakan masuk panggung. Pesaing pertama untuk masing-masing pihak, silakan masuk ke panggung juga, sesepuh yang menjadi pembawa acara menginstruksikan mereka. Huo Yuhao membandingkan turnamen ini dengan yang terakhir. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia yakin bahwa dia lebih menyukai edisi turnamen ini. Itu lebih sederhana, tidak berbunga-bunga, dan lebih praktis untuk bertarung. Ini adalah arti sebenarnya dari sebuah turnamen. Itu adalah cara untuk meningkatkan perdebatan, interaksi, dan pembelajaran antara guru jiwa dan insinyur jiwa. Wasit berusia lebih dari 50 tahun. Mustahil untuk mengatakan kultivasinya sebelum ia melepaskan jiwa bela dirinya. Pesaing pertama dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy adalah Meng Hongchen. Dia adalah satu-satunya di tim yang lebih rendah dari Jing Hongchen, dan yang pertama berkompetisi. Ini menunjukkan betapa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy ingin memenangkan pertempuran pertama. Ini bukan hanya tentang kemenangan, itu menyangkut wajah kekaisaran bulan matahari. Seorang pria muda dari Dragon Slayer Sect adalah yang pertama yang bersaing. Dia memiliki penampilan yang agak istimewa. Kepalanya sedikit rata, dia tidak tinggi, dan dia tampak agak tebal. Telapak tangannya sangat besar. Saat dia membukanya lebar-lebar di samping tubuhnya, mereka tampak seperti penggemar. Pada titik ini, para penonton tetap diam. Mereka belum pulih dari penindasan Kaisar Naga Douluo, karena hanya waktu singkat telah berlalu. Dalam babak penyisihan individual ini, aku akan memutuskan siapa pemenangnya jika salah satu dari kalian kehilangan kekuatan bertarungmu, atau mengakui kekalahan. Anda tidak harus membahayakan lawan Anda. Mengerti? Wasit menginstruksikan kedua belah pihak. Ya, pemuda yang mewakili Dragon Slayer Sekte muncul penuh energi. Setelah mengakui kata-kata wasit, dia berbalik dan berjalan menuju sisinya sendiri. Dia bahkan tidak melakukan formalitas. Menurut aturan, kedua belah pihak harus berjarak 100 meter dari satu sama lain sebelum pertarungan dimulai. Ini lebih adil bagi beberapa master jiwa dan insinyur jiwa yang terampil dalam serangan jarak jauh. Meng Hongchen telah mengalami transformasi hebat dan menjadi seorang wanita. Sosok rampingnya proporsional, dan dia sangat menawan. Meskipun dia tidak tampan seperti Wang Donger atau Jiang Nanan, dia masih cantik. Namun, pihak lain bahkan tidak meliriknya sebelum berjalan pergi. Meng Hongchen sangat tidak senang dengan sikapnya, dan tatapan ganas melintas di matanya. Dia mendengus dan berbalik ke sisi lain panggung. Segera, kedua belah pihak berada di posisi. Wasit mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ketika telapak tangannya digesek ke bawah, pertempuran pertama turnamen dimulai. Bang!
Ada ledakan yang beresonansi dari kaki pemuda tepat saat tangan kanan wasit menukik ke bawah. Lantai logam yang keras itu penyok saat dia melompat keluar. Tubuhnya yang pendek dan kekar meledak ke arah Meng Hongchen seperti peluru meriam yang ditembakkan. Sementara dia tampak memandang rendah Meng Hongchen, dia tidak benar-benar meremehkannya. Ketika seorang guru jiwa bertarung melawan seorang insinyur jiwa, penting untuk menutup celah itu. Cincin jiwanya menyala ketika dia meledak ke depan. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan dari kekuatan yang dia keluarkan. Semburan kekuatan yang tiba-tiba memungkinkan kultivasinya untuk sementara menyaingi guru jiwa tipe agility. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam, kombinasi terbaik, menyala di tubuh pemuda itu. Dalam turnamen ini, seorang Soul Master 5 cincin dianggap cukup kuat. Hanya ada beberapa Master Jiwa berdering 6 dan Insinyur Jiwa dari beberapa akademi yang luar biasa. Dragon Slayer Sekte tidak memiliki kedudukan tinggi, tetapi mereka mengirim Raja Roh 5 cincin sejak awal. Ini menunjukkan betapa kokohnya fondasi mereka. Ekspresi banyak pemimpin dari berbagai akademi berubah ketika mereka melihat ini. Meng Hongchen tidak bergegas maju, dan bahkan tidak mengambil alat jiwa yang selalu dia gunakan. Dia berjalan maju dengan santai, dan hanya lingkaran cahaya biru es perlahan-lahan menyebar dari kakinya. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 2 jiwa hitam perlahan bangkit, dan menyebabkan anggota tim Dragon Slayer Sekte yang menonton untuk mengubah ekspresi mereka. Karena Sekte tidak diizinkan untuk bersaing di turnamen terakhir, dan setiap edisi terpisah 5 tahun, Dragon Slayer Sekte tahu sedikit tentang tim Akademi Teknik Sun Moon Soul. Mereka merasa bahwa mereka bernasib buruk setelah menggambar runner-up sebelumnya, tetapi tidak berpikir mereka akan kalah. Namun, mereka merasa tertekan ketika mereka melihat jiwa Meng Hongchen berdering. 6 cincin kombinasi terbaik. Apakah itu bahkan mungkin untuk insinyur jiwa? Ada batas usia 20 tahun. Pemuda sudah mencapai Meng Hongchen karena mereka memikirkan semua ini. Dia adalah anggota terkuat kedua dari tim Dragon Slayer Sekte. Selain itu, gaya bertarungnya adalah bahwa ia tidak akan pernah mundur. Bahkan ketika dia melihat 6 jiwa Meng Hongchen berdering, dia tidak takut. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala ketika dia menuduhnya. Mo, pemuda itu mengeluarkan rintihan bernada rendah, dan tubuhnya yang kekar tiba-tiba membengkak. Peningkatan ukurannya tidak sebanding, dia hanya membentang secara horizontal. Sepasang tanduk tebal, bengkok, dan tajam menyembul dari bahunya. Panjangnya hampir 2 kaki. Otot-ototnya akan merobek bajunya dan memperlihatkan tubuh telanjangnya yang kekar. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, kekuatan banteng barbarik. Jiwa bela diri pemuda ini adalah Charging Bull. Kedengarannya tidak terlalu mengesankan, tapi itu adalah salah satu dari jiwa bela diri tipe banteng peringkat atas. Meskipun kekuatan barbarik Bull hanya datang dari cincin jiwa pertamanya, itu cukup dominan. Tidak hanya itu sangat kuat dan berdampak, tetapi juga membuatnya sementara kehilangan sensasi rasa sakit, dan meningkatkan kekuatan pertahanannya sangat. Di antara semua keterampilan penguatan yang datang dari cincin jiwa pertama, kekuatan Barbaric Bull adalah salah satu dari 3 teratas, dan bahkan lebih kuat dari perisai macan putih milik Dai Yueheng. Matanya berubah menjadi merah darah. 2 garis cahaya berdarah keluar dari matanya langsung ke arah Meng Hongchen. Meng Hongchen terkejut. Meng Hongchen bergidik di dalam hatinya. Bukan hanya ini, tetapi dia juga menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampaknya melambat. Bahkan ada keterampilan jiwa tipe kontrol. Itu datang dari cincin jiwa ketiga dari Charging Bull, Glare of Barbaric Bull. Dia telah mengunci lawannya, memungkinkan dia untuk melacaknya sementara dia mencoba menghindari serangannya. Pada saat yang sama, dia memperlambat kecepatannya menghindari. Dibandingkan dengan akademi, sekte jauh lebih baik di beberapa daerah. Sebagai contoh, penelitian mereka pada beberapa jiwa bela diri khusus jauh lebih baik. Di setiap sekte, ada jiwa bela diri tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah bertahun-tahun peninggalan, penelitian mereka tentang jiwa bela diri tertentu akan menjadi sangat mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan akademi. Sederhananya, penelitian akademi hanya menggores permukaan, tetapi penelitian sekte berhasil sampai ke inti. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka menemukan jiwa bela diri yang paling cocok yang bisa mereka turunkan selama beberapa generasi. Ini adalah kasus untuk pemuda ini dari Dragon Slayer Sect.
Kekuatannya dari Barbaric Bull dan Glare of Barbaric Bull berasal dari cincin jiwa yang paling cocok untuk Charging Bull. Mereka juga cincin jiwa yang membentuk kombinasi terbaik. Namun, dia merasakan hawa dingin ketika dia menghambur ke daerah biru sedingin es. Dia benar-benar menggigil, dan sedikit melambat. Pada titik ini, dia sudah sangat dekat dengan Meng Hongchen. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir, dan dengan demikian ia melanjutkan tugasnya terhadap Meng Hongchen. Meng Hongchen tersenyum dan meniup dengan lembut ke arahnya. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga menyala bersamaan, menyebabkan permukaan es yang halus di bawah kaki mereka memanjang. Tanduk tajam pemuda sudah di depan Meng Hongchen. Itu kebetulan, tetapi tanduknya tepat di depan dada Meng Hongchen karena dia tidak terlalu tinggi. Meng Hongchen tampak agak jengkel, dan pada saat berikutnya, dia muncul di belakang pemuda itu. Tubuhnya berkelebat melewati Meng Hongchen dengan cepat, dan dia tidak berhasil memukulnya. Namun, dia berhasil menghentikan dirinya dari menggunakan silau Barbaric Bull sebelum dia berbalik dan menghambur ke arah Meng Hongchen lagi. Namun, dua Meng Hongchen muncul di permukaan es. Tatapannya tentang Barbaric Bull berusaha mengunci kedua sosok itu, tetapi efeknya langsung hilang. Dia tertegun. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Meng Hongchen, Ice Reflection. Sosok yang dipantulkannya tampak persis seperti dirinya. Melalui berbagai refleksi, ia terus menyulap proyeksi dirinya. Sebagai hasilnya, dia kemudian memberi pemuda itu perasaan bahwa tiga dari dia telah muncul meskipun silau Barbaric Bull-nya masih terkunci di tubuhnya, karena dia terus mengubah posisinya menggunakan keterampilan jiwanya. Rasa dingin lain yang kuat menelan tubuhnya. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi ngeri, dan cincin jiwa kelimanya menyala tanpa ragu-ragu. Sayang sekali sudah terlambat. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, Icetot Venom Meng Hongchen bahkan lebih kuat sekarang. Selain itu, dia tidak hanya di peringkat 61 sekarang karena dia memiliki 6 cincin jiwa. Lapisan biru menyebar di wajah pemuda itu. Sebelum cincin jiwa kelimanya bahkan menyala, dia mengerang dan bergetar sebelum dia jatuh ke lantai. Semua anggota yang bersaing lainnya dari Dragon Slayer Sect di ruang tunggu semuanya berdiri tiba-tiba. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya dari cincin jiwa Meng Hongchen menarik diri, dan dia mengangkat dagunya dengan sombong. Dia menoleh ke wasit dan berkata, "Saya menang." Pesaing berikutnya. Setelah mengatakan ini, dia mengambil botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Di babak eliminasi individu ini, tidak ada aturan yang menyatakan dia tidak bisa menggunakan alat jiwa untuk membantu pemulihannya. Wasit bergegas ke pemuda dan memeriksa kondisinya. Dia mengangguk pada Meng Hongchen setelah memastikan bahwa lawannya benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. "Kamu menang, tapi jiwamu adalah tipe racun. Tolong bantu dia menetralkan racun untuk mencegah membahayakan hidupnya," kata wasit. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, "Wasit, apakah Anda lupa? Masih ada putaran tim nanti." "Ya, menurut aturan, tidak ada pergantian pemain yang bisa dilakukan di babak tim setelah babak penyisihan individu selesai. Ini juga berarti bahwa para anggota di ruang tunggu harus bersaing di babak tim." Wasit mengerutkan alisnya dan berkata, "Namun, hidupnya akan dalam bahaya jika ini terus berlanjut." Meng Hongchen berteriak ke arah ruang tunggu di mana anggota tim Dragon Slayer Sekte itu, "Berjanjilah padaku bahwa dia tidak akan bersaing dalam pertempuran tim, dan aku akan membantunya menetralkan racun." Meracuni. Sisa dari tim Dragon Slayer Sect hanya sekarang mengerti bagaimana Meng Hongchen berhasil mengalahkan lawannya. Mereka semua saling memandang. Akhirnya, mereka memusatkan perhatian pada satu orang. Itu adalah pemuda yang tinggi dan besar, yang juga pemimpin tim mereka untuk turnamen ini. "Tolong netralkan racunnya. Dia tidak akan bersaing di babak tim nanti." Ketua tim ini tidak ragu sama sekali, dan segera membuat keputusan. Tentu saja, itu karena tidak ada dari mereka yang berspesialisasi dalam menetralkan racun atau ahli jiwa tipe penyembuhan. Meng Hongchen berjongkok tanpa terburu-buru dan menekankan tangannya ke dada pemuda itu. Dia mengisap Icetot Venomnya. Wang Donger berkata kepada Huo Yuhao dengan lembut di area istirahat, kemampuan Meng Hongchen telah meningkat secara signifikan. Huo Yuhao berkata, setelah pertukaran 2 tahun, mereka telah belajar sesuatu dari Akademi Shrek. Apakah Anda berinteraksi dengan 2 saudara kandung? Standar apa yang telah dicapai kemampuan Meng Hongchen? Wang Donger memutar mulutnya dan berkata,
saya memang berinteraksi cukup adil dengan Meng Hongchen. Namun, itu karena dia melecehkan saya setiap hari. Saya tidak tahu apa peringkat kekuatan jiwanya. Dia menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik. Namun, saya memperkirakan bahwa budidayanya di atas tambang. Keduanya sudah memiliki 5 cincin 5 tahun lalu. Saya yakin mereka di atas peringkat 65 sekarang. Melecehkanmu. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh. Dongerku adalah pria dan lady killer. Mengesankan, mengesankan. Jika Anda bertemu dengannya, Anda bisa menjebaknya dengan kecantikan Anda. Wang Donger memerah. Aku tidak. Huo Yuhao terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, sebagai seorang insinyur jiwa, Meng Hongchen menggunakan metode-metode master jiwa untuk memenangkan pertarungan. Ini menunjukkan betapa dia percaya diri dalam kultivasinya sendiri. Lawannya juga tidak lemah. Jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya cukup kuat. Saya menggunakan deteksi spiritual saya untuk merasakan pemuda dari Dragon Slayer Sect. Dia memiliki ki yang menyegarkan. Dengan keterampilan yang kuat, ia berhasil melawan racun Meng Hongchen untuk beberapa waktu. Dia mungkin telah menyebabkan masalah baginya jika dia menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat segera. Tim sekte ini memang sangat luar biasa. Edisi turnamen ini akan sangat sulit. Dominasi Meng Hongchen membuat bayangan di atas Dragon Slayer Sect. Yang kedua untuk bersaing adalah pemuda yang kurus dan tinggi. Ketika dia berdiri di depan Meng Hongchen, dia menatapnya dengan pandangan yang lebih hati-hati. Wasit mengulangi aturan lagi. Pesaing Dragon Slayer Sekte ini mengambil inisiatif untuk mengatakan, Dragon Slayer Sect. Feng Shen, Feng Shen. Meng Hongchen tertegun. Bibir Feng Shen bergerak sedikit, dan dia menjawab, ini Feng Shen, bukan Feng Shen. Meng Hongchen memutar bibirnya dan berkata, akan lebih baik jika kamu dipanggil Feng Shen. Kedengarannya lebih hebat. Ini terkait dengan nada dalam CN. Dikatakan dengan nada keempat yang dikatakan dalam nada tinggi yang jatuh dengan tajam, Feng Shen hanyalah sebuah nama. Namun dia salah dengar dengan nada kedua, mengatakan dengan nada meninggi mirip dengan mengajukan pertanyaan, sebagai Feng Shen, yang secara harfiah berarti, perhatian. Semoga ini bisa menghilangkan kebingungan. Pandangan marah melintas di mata Feng Shen. Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa Anda akan menang melawan saya hanya karena Anda menang melawan wakil ketua tim saya. Meng Hongchen menatapnya dengan sinis, saya akan mencoba. Saya pikir dia memiliki pemikiran yang sama seperti Anda. Dia bahkan tidak menyentuh lengan bajuku sebelum aku mengalahkannya. Kepercayaan diri wanita itu adalah sejenis. Dia tidak kehabisan dari pertempuran pertama. Selanjutnya, ia mengambil kesempatan untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya karena wakil ketua tim dari Dragon Slayer Sekte diracun. Dia pada dasarnya masih dalam kondisi puncaknya sekarang. Secara alami, dia tidak terlalu terganggu oleh Feng Shen. Feng Shen mengangguk padanya dan berjalan menuju posisinya tanpa ekspresi. Mereka berdua dengan cepat menjauhkan diri dari satu sama lain dan pergi ke posisi masing-masing. Semua orang memperhatikan ketika wasit mengangkat tangan kanannya sebelum menggeseknya. Pertempuran kedua dimulai. Saat tangan wasit menyapu ke bawah, suara elang yang keras terdengar. Setelah ini, sambaran listrik keunguan redup langsung melesat ke langit. Itu sangat cepat, sehingga deteksi spiritual Huo Yuhao bahkan tidak bisa menangkapnya. Itu Feng Shen yang telah menembak ke langit. Dia terlalu cepat. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam bersinar di tubuhnya. Saat ini, dia sudah melepaskan cincin jiwanya. Sepasang sayap biru tua yang tampaknya tidak terlalu lebar dari lengannya. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keunguan redup yang kuat. Dalam hitungan detik, dia sudah 30 meter di udara, dan jauh dari Meng Hongchen. Ini sangat ditargetkan. Huo Yuhao tertegun saat dia berkomentar. Feng Shen menggunakan kecepatan untuk mengekang racun Meng Hongchen. Tidak diragukan lagi, dia harus sangat eksplosif dalam hal kekuatan ofensifnya. Pengalaman hidup Meng Hongchen agak kaya. Melihat lawannya meledak ke langit, dia juga terkejut. Namun, dia tidak panik. 6 cincin jiwanya menyala. Keahlian khusus Ice Venom Ring dan Ice Reflection-nya dilepaskan bersamaan. Di udara, sayap Feng Shen mengepak terbuka ke kedua sisi. Cahaya keunguan redupnya mulai berubah lebih gelap, dan cincin jiwa pertamanya dan ketiga bersinar bersamaan. Ketika cincin jiwa pertamanya menyala, sayapnya juga bertambah 1 kaki. Cahaya keunguan redup menjadi semakin gelap. Ketika cincin jiwa ketiganya menyala, cahaya dari tubuhnya menjadi lebih intens.
Segala sesuatu dalam radius 10 meter berubah menjadi ungu. Setelah ini, cincin jiwa kelimanya juga menyala. Cincin jiwa hitam pekat melebar sebelum berubah menjadi cincin cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya mulai menyimpang, dan menjadi sedikit tidak jelas. Su Sanxi, yang duduk di samping Huo Yuhao, menyipit dan berkata, dia ingin mengakhiri pertempuran ini dalam satu serangan. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, senior ketiga, apa pendapat Anda tentang serangan orang ini? Su Sanxi menjawab tanpa ragu, sangat kuat. Dari kelihatannya, jiwa bela dirinya seharusnya adalah Lightning Falcon. The Lightning Falcon selalu dikenal sebagai predator elang. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat cepat. Sepertiga ukuran elang lainnya, tetapi sangat ganas. Ini memakan organ internal elang lainnya. Bahkan seekor elang 10 kali ukurannya takut akan hal itu. Ini tidak hanya cepat, itu bisa mengubah arahnya dengan kecepatan tinggi di udara. Di antara jiwa-jiwa bela diri yang gesit, ia adalah salah satu yang terbaik. Tentu saja, kekuatan dan kelemahannya jelas. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa kelemahannya dengan kecepatan tinggi dan pelanggaran cepat, bukan? Xiao Xiao dan Jiang Nanan berkata pada saat yang hampir bersamaan, pertahanan. Su Sanxi tertawa kecil dan berkata, jika aku lawannya, dia akan bertubrukan dengan perisaiku dan mati. Jiang Nanan memelototinya dan membentak, apakah itu akan membunuhmu untuk tidak membual? Ekspresi Su Sanxi berubah dari arogan ke dalam. Dia dipenuhi dengan semangat ketika dia melihat Jiang Nanan dan berkata, aku tidak akan mati karena tidak membual. Namun, aku akan mati tanpamu. Saat dia berbicara, dia memegang tangan Jiang Nanan dan membelai itu. Wajah Jiang Nanan memerah. Dia membuat suara meludah sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung. Namun, dia tidak menarik tangannya kembali. Lampu redup menyala. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi termenung di wajahnya. Dia juga mengamati bagaimana Meng Hongchen akan melawan serangan ofensif cepat petir Falcon. Sama seperti Feng Shen, kelemahan dan kekuatan Meng Hongchen juga sangat jelas. Tanpa ragu, kekuatannya terletak pada racunnya. Bahkan lawan dengan kultivasi yang lebih besar darinya mungkin merasa sulit untuk menang melawannya. Ini adalah kasus dengan Dai Yueheng saat itu. Namun, kekuatan ofensif dan pertahanannya tidak terlalu mengesankan meskipun dia beracun. Dulu ketika dia hanya memiliki 5 cincin, satu-satunya keterampilan jiwanya yang ofensif adalah keterampilan jiwanya yang kelima, pembuka botol Ichevire Venom Dragon, dan dia mengandalkan refleksi es sebagai keterampilan jiwanya yang defensif. Ketika dia menghadapi tipe domain, serangan jarak jauh, sulit baginya untuk membalas. Namun, perbedaan yang Meng Hongchen miliki dengan lawan-lawannya adalah bahwa dia bukan hanya seorang guru jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao dan beberapa dari mereka bisa melihat kelemahannya, jadi dia tentu tahu apa kelemahannya juga, dan dia mengandalkan alat jiwa untuk menebus kelemahannya. Adapun apa yang bisa dia lakukan, itu bukanlah sesuatu yang mereka ketahui. Mereka hanya bisa belajar dengan observasi. Feng Shen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan keterampilan jiwa kelimanya. Saat cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, perlahan-lahan menghilang. Cahaya keunguan redup di udara perlahan berubah menjadi ungu gelap. Elang ungu dengan sayap sepanjang 3 meter perlahan terbentuk. Ini menyerupai tubuh sejati jiwa-jiwa. Meng Hongchen bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci. Dia tidak memiliki cara untuk membedakan apakah serangan lawannya adalah tipe domain atau omnidirectional. Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, Meng Hongchen masih berhasil menjaga dirinya tetap tenang, dan tampak sangat tenang. Tidak ada emosi di wajahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada titik ini, sosok keunguan di udara akhirnya bergerak. Itu membentuk busur di udara yang langsung menuju Meng Hongchen. Dia terlalu cepat, dan menyebabkan ledakan sonik menusuk saat dia setengah jalan di sana. Ini hanya terjadi karena dia bepergian hampir dengan kecepatan suara. Meng Hongchen langsung mengerti bahwa serangannya akan omnidirectional. Namun, dia sangat cepat sehingga tidak mungkin baginya untuk melepaskan refleksi esnya. Kecepatan mengerikan ini berada di luar jangkauan pemahamannya. Dia bahkan belum pernah melihat Sol Sage 7 cincin mencapai kecepatan itu sebelumnya. Cahaya keunguan muncul tepat di depannya saat dilepaskan dan ledakan sonik terdengar. Namun, cahaya merah muda redup tiba-tiba dilepaskan dari dada Meng Hongchen. Cahaya ini berubah menjadi penghalang yang menghalangi tubuhnya. Pada saat yang paling kritis,
dia masih mengandalkan alat jiwa. Itu sifatnya. Ledakan. Seluruh tubuh Meng Hongchen ditelan oleh cahaya ungu yang menakutkan. Dampak luar biasa menyebabkan lantai logam runtuh. Bahkan permukaan es yang dibentuk oleh refleksi es Meng Hongchen mulai retak. Pemogokan itu benar-benar kuat. Semua penonton menahan napas. Pemogokan ini terlalu mengerikan. Meskipun mereka tahu penguasa jiwa itu kuat, sangat jarang bagi mereka untuk secara pribadi menyaksikan kemampuan supranatural dari seorang guru jiwa. Kekuatan tumbukan yang menakutkan menghasilkan bola siklon yang menyebabkan riak-riak di penghalang cahaya defensif yang mengelilingi panggung. Perhatian semua orang tertangkap oleh cahaya keunguan. Bagi Raja Jiwa untuk melepaskan serangan seperti itu, ia mendekati standar seorang kaisar jiwa. Sebenarnya, guru jiwa lain tidak akan memberi Feng Shen begitu banyak waktu untuk bersiap. Dia telah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Mengenai hal ini, Dragon Slayer Sekte pasti telah menilai bahwa Meng Hongchen tidak akan mengambil inisiatif untuk menutup celah, dan Feng Shen diperintahkan untuk menggunakan serangan terkuatnya segera. Peristiwa membuktikan bahwa mereka benar. Setidaknya, Feng Shen berhasil melepaskan serangan terkuatnya. Namun, apakah dia benar-benar menang? Warna ungu perlahan memudar, dan dua sosok muncul di depan semua orang. Meng Hongchen masih berdiri di posisi awalnya, benar-benar tidak tergerak. Seluruh tubuhnya diliputi oleh penghalang cahaya merah muda redup. Feng Shen berjarak 10 meter darinya, salah satu kakinya berlutut di lantai. Lengannya yang telah berubah menjadi sayap telah terkulai ke bawah, seolah-olah tulangnya patah, dan dia terengah-engah. Meng Hongchen belum melepaskan Invincible Barrier, tapi sepertinya penghalang pelindung yang dia gunakan setidaknya kelas 7. Jika itu adalah kelas 6, dia tidak mungkin tetap di posisinya setelah menderita serangan yang begitu keras. Celepuk, Feng Shen jatuh ke tanah dan pingsan. Setelah menyelesaikan serangan terkuatnya, lengannya patah, dan dia juga menderita racun Icetot Venom. Namun, Meng Hongchen juga terlihat dalam kondisi yang buruk. Dia tidak berharap kartu asnya terungkap kepada semua lawannya. Serangan Feng Shen terlalu kuat, sehingga kekuatan jiwanya habis sebanyak 40%. Dia hanya bisa memanfaatkan serangan dari alat jiwa kelas 7 untuk benar-benar menyakiti lawannya. Ini sangat ditargetkan. Jika Meng Hongchen hanya memiliki 5 cincin dan tidak memiliki alat jiwa pertahanan yang kuat, dia akan kehilangan. Kami mengakui kekalahan. Dia juga tidak akan bersaing. Silakan menetralkan racunnya, pemimpin tim dari tim Dragon Slayer Sekte segera memutuskan. Sorakan juga meledak pada saat ini. Meng Hongchen tidak hanya mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, ia juga mewakili Kekaisaran Sun Moon. Di sini, dia tidak memiliki kekurangan penggemar, dan dia telah memenangkan 2 perkelahian berturut-turut. Mereka bersorak untuk kemenangannya. Di babak selanjutnya, Dragon Slayer Sekte tidak memiliki siapapun yang bisa mengekang Meng Hongchen. 4 orang jatuh ke racunnya. Namun, kekuatan jiwanya sendiri juga semakin menipis. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara 2 tim. Meskipun kultivasinya lebih besar dari peringkat 65, kekuatan jiwanya masih terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa 2 lawan pertamanya adalah Soul Kings, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 4 putaran. Untuk mencegahnya menderita cedera, Meng Hongchen mengakui kekalahan ketika pemimpin tim Dragon Slayer Sect melangkah untuk bersaing. Akhirnya, dia tidak berhasil mengalahkan seluruh tim Dragon Slayer Sect. Meski begitu, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul menunjukkan nilai mereka. Anggota yang bersaing kedua adalah Insinyur Jiwa Raja dan kelas 5. Saat dia bertarung dengan pemimpin tim dari tim Dragon Slayer Sect, dia akhirnya berhasil meraih kemenangan. Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dengan demikian menjadi pihak pertama yang memenangkan putaran pertama turnamen. Mereka bahkan tidak bersaing di babak tim, dan berhasil maju dari babak pertama dengan 6 poin. Bab 279, Cripple yang bersaing. Karena Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy menyingkirkan semua lawan mereka di babak eliminasi individu, mereka telah memperoleh poin yang dibutuhkan untuk putaran tim, sesuai dengan aturan turnamen. Jadi, mereka memperoleh 11 poin. Anggota tim Tang Sekte memiliki berbagai perasaan setelah mereka selesai menonton babak pertama pertempuran ini. Su Sanxi memandangi Huo Yuhao yang tenang dan dengan lembut bertanya, "Yuhao, menurutmu siapa yang paling siap untuk menghadapi Meng Hongchen jika kita menghadapi Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Tentu saja ini aku.
Su Sanshi berpikir sejenak sebelum berkata, itu hanya kamu. Namun, dia bukan hanya tentang racunnya. Menurut pendapat saya, peningkatannya di bidang alat jiwa bahkan mungkin melampaui kultivasi tuan jiwanya. Huo Yuhao berkata, itu pasti. Bagaimanapun, ini hanya babak pertama. Dia telah menahan seluruh. Bahkan pada akhirnya, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keenamnya atau alat jiwa ofensif. Saya perkirakan alat jiwa utamanya sudah ada di kelas 7, dan dia menggunakan metode produksi khusus untuk mengurangi kebutuhan penggunaannya. Bagaimanapun, dia adalah cucu Jing Hongchen. Su Sanshi berkata, jika kita bertemu dengan mereka, menurutmu apa peluang kita? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kesempatan 80% untuk menang. Su Sanshi tertegun ketika dia bertanya, sangat percaya diri. Huo Yuhao terkekeh, tentu saja. Kami punya kamu. Anda dapat mengalahkan setengah dari tim mereka sendiri. Su Sanshi mengerutkan alisnya dan berkata, tidak. Bagaimana saya bisa mengambil setengah dari tim mereka? Jiang Nanan menatapnya dengan pandangan ingin tahu dan berkata, sejak kapan kamu belajar menjadi rendah hati? Su Sanshi berkedip dan berkata, yang saya maksud adalah saya bisa menghadapi seluruh tim mereka. Tak tahu malu, Jiang Nanan membentaknya, ada terompet di langit, siapa yang gagal? Xiao Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Heike itu terkikik ke satu sisi. Jika ada kesempatan, aku ingin mencoba. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Semua orang berbalik ke arah suara ini. Itu adalah SWAT fanatik. Wajah Ji Juechen sangat serius, dan tatapannya terbakar. Dia tampak seperti akan menarik pedang penghakimannya untuk menantang Meng Hongchen pada saat itu juga. Turnamen berlanjut. Terlalu banyak tim. Bahkan jika itu hanya babak penyisihan pertama, ada lebih dari 80 dari mereka. Jika jadwal tidak diikuti, 3 hari yang direncanakan mungkin bahkan tidak cukup untuk menyelesaikan putaran eliminasi pertama. Ada banyak pertunjukan menarik di babak penyisihan pertama. Karena itu adalah babak penyisihan, setiap tim memberikan yang terbaik. Beberapa adegan mengerikan bahkan terjadi. Tim demi tim naik untuk bersaing. Di antara tim akrab yang Huo Yuhao tahu, Wei Na dan Mu Sue muncul sebagai bagian dari sekte yang disebut Sekte Snow Demon. Wei Na tidak bersaing, tetapi Mu Sue menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dia kebobolan setelah mengalahkan 3 lawan secara berurutan. Ini untuk melindungi dirinya sendiri dan membuatnya tetap tersedia untuk putaran tim. Wei Na bukan bagian dari tim yang bersaing. Dia hanya seorang penonton. Pertengkaran di pagi hari berhenti di siang hari. 9 tim berhasil mencapai babak berikutnya, yang juga berarti 9 tim telah tersingkir, dan perjalanan pewaris di turnamen ini telah berakhir. Perkelahian di sore hari berlanjut sampai malam hari. Sebanyak 26 putaran bertempur sepanjang hari. Ada tim yang sangat berbeda dalam hal tingkat keterampilan. Namun, tidak ada orang yang mengalahkan seluruh tim sendiri. Lagi pula, sulit untuk mengalahkan 7 orang secara berurutan. Bahkan tim yang lebih lemah memiliki setidaknya beberapa leluhur jiwa berdering 4. Penguasa jiwa yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Tingkat kesulitan memenangkan 7 pertarungan berturut-turut sangat tinggi. Tim Tang Sekte dijadwalkan bersaing pada hari kedua. Setelah menonton hari pertama perkelahian, semua tim sampai pada kesimpulan sederhana. Mereka memilih beberapa lawan yang harus diwaspadai dan menganalisis mereka. Suasana di Mingyue Hotel menjadi lebih tegang setelah hari pertama perkelahian, karena mereka yang belum berkompetisi menyaksikan tim yang dieliminasi meninggalkan hotel. Beberapa anggota tim ini bahkan telah meninggal secara tragis selama turnamen berlangsung. Sementara turnamen Master Jiwa Kontinental Elite bisa membuat seseorang terkenal, itu juga bisa mengambil nyawanya. Langit perlahan mulai gelap. Setelah makan malam mereka, Wang Donger mendorong Huo Yuhao kembali ke kamarnya. Meskipun mereka tidak bersaing hari ini, itu masih sulit bagi Huo Yuhao. Bei terluka parah, dan karenanya Yuhao harus mengambil tanggung jawab memimpin tim. Dia harus melepaskan deteksi spiritualnya untuk mengamati lawannya, dan harus menarik kesimpulannya dari pertarungan seharian setelah kembali. Pikirannya lelah. Donger, mari kita minum. Huo Yuhao berkata tiba-tiba. Apa? Wang Donger tertegun ketika dia bertanya, apakah kamu tidak lelah? Huo Yuhao terkekeh, aku harus santai karena aku lelah. Ini yang kau ajarkan padaku. Wang Donger tidak menolak proposisinya, baiklah. Namun, Anda harus beristirahat setelah kami mendapatkan minuman kami. Kami masih harus bersaing besok.
Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, baiklah. Wang Donger mendorongnya ke lift jiwa dan membawanya ke cerita pertama. Langit sudah sepenuhnya gelap sekarang. Hotel itu sangat damai. Wang Donger mendorong kursi rodanya ke lobi, di mana hanya ada sedikit orang. Selanjutnya, pencahayaan di lobi redup di malam hari. Setiap tempat tampaknya memiliki privasi sendiri. Keduanya duduk di sudut. Mereka tidak minum alkohol, jadi mereka memesan 2 gelas minuman ringan. Saat dia duduk di sofa dan menghirup minuman manisnya, Wang Donger merasa jauh lebih santai. Dia bertanya kepadanya, Yuhao, apakah kamu ingin aku membawamu untuk duduk di sofa? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya merasa lebih nyaman di kursi roda. Meskipun anggota tubuhnya yang lebih rendah tidak bisa bergerak, dia masih punya perasaan. Dia mungkin merasa tidak nyaman jika dia duduk di atas sesuatu yang terlalu lunak. Wang Donger bertanya dengan lembut, apakah kaki dan lengan kiri Anda baik-baik saja? Sudah berhari-hari. Apakah ada masalah? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah aku sangat lemah? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya tahu batasan saya. Saya merasa sangat nyaman memeluk Anda untuk tidur setiap malam. Nakal, Wang Donger memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia berpakaian seperti seorang pria, mereka masih genit. Ketika dia berbicara, dia melihat ke sudut lobi. Di sana, sesosok tubuh perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka. Wang Donger melirik Huo Yuhao. Ada alasan mengapa dia turun untuk minum pada saat ini. Orang ini semakin dekat dan dekat. Wang Donger tertegun, dan berdiri. Kakak perempuan tertua-tertua, apakah itu benar-benar Zhang Lexuan? Saat ini, dia mengenakan jubah prajurit biru tua. Dia tidak tampak sangat jelas, karena pencahayaannya terlalu redup. Zhang Lexuan mengangguk pada Wang Donger. Setelah itu, dia duduk di hadapan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum, kakak perempuan tertua, Anda meninggalkan tanda bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Ada apa? Kami adalah pesaing sekarang. Zhang Lexuan balas tersenyum dan menjawab, baiklah. Yuhao, apa pendapatmu setelah menonton pertarungan hari ini? Huo Yuhao tertawa getir. Apalagi yang bisa aku rasakan? Itu tidak akan mudah. Zhang Lexuan bertanya, bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. 7 Monster Strike tidak lagi menjadi anggota skuad persiapan seperti mereka berada di turnamen sebelumnya. Di antara 7 anggota, 4 adalah Kaisar Jiwa dan 3 adalah Raja Roh. Mereka semua juga memiliki jiwa bela diri yang kuat. Dalam hal kemampuan rekayasa jiwa mereka, Hekaitu dan Huo Yuhao juga tidak lebih lemah dari para siswa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun BB terluka parah dan Huo Yuhao untuk sementara lumpuh, kemampuan kompetitif mereka tidak dipertanyakan. Mereka masih lebih unggul dari tim Shrek Academy. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir ada orang yang benar-benar percaya diri. Situasinya sangat kompleks. Meng Hongchen hampir tenggelam dalam pertarungan hari ini. Jika bukan karena penghalang pelindung yang kuat, dia akan kehilangan pertarungan keduanya. Sekte lebih kuat dari yang saya bayangkan. Semua tim menahan kemampuan mereka, karena turnamen baru saja dimulai. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit untuk mengatakannya. Zhang Lexuan menghela nafas dan berkata, kebanggaan dan kemuliaan Shrek sepertinya akan berakhir di turnamen ini. Saya merasa seperti Penatua Xuan seharusnya tidak membiarkan Anda semua bersaing untuk Sekte Tang. Huo Yuhao tertegun, dan berkata, bukankah Wang Qiwer ada di sana? Kakak perempuan tertua, Anda harus tahu seberapa kuat dia. Dalam duel, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya bahkan ketika saya dalam kondisi puncak. Zhang Lexuan berkata, jika Qiwer berada di tim yang sama dengan kalian semua, saya akan sepenuhnya percaya diri. Namun, Qiwer akan merasa sulit sendirian. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Keinginan Qiwer akan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kemampuannya juga jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Oh, sepertinya Anda sangat memahaminya. Zhang Lexuan memandang Wang Donger. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Kakak senior tertua, kamu mengambil masalah di sini. Zhang Lexuan membentak, apa masalah memetik? Cowok adalah orang yang selalu menyakiti hati wanita. Huo Yuhao hanya bisa tertawa pahit mendengar kata-katanya. Zhang Lexuan juga tampaknya menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan, dan segera mengubah topik pembicaraan. Yuhao,
Aku punya beberapa hal untuk diberitahukan kepadamu. Kami telah menerima berita bahwa Body Shake juga ada di turnamen ini. Apa? The Body Shake juga ada di sini. Berita ini jauh di luar harapan Huo Yuhao. Beberapa waktu yang lalu, Sekte Tubuh telah menyerang Balai Kebajikan termasyur dan menimbulkan kerugian besar pada mereka. Mereka juga memberi Huo Yuhao kesempatan untuk pergi dengan Putri Salju dan alat jiwa berbentuk manusia yang besar. Alat jiwa itu sudah diberikan kepada Xuan Ziwen untuk tujuan penelitian. Turnamen ini diselenggarakan oleh Kekaisaran Sun Moon, tetapi Body Shake sebenarnya memiliki nyali untuk datang ke sini. Bukankah mereka takut terjebak di Sun Moon Empire? Zhang Lexuan berkata, tidak hanya mereka di sini untuk bersaing, beberapa anggota senior sekte ini juga menyelinap ke kota secara diam-diam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Mungkin mereka ada di sini untuk melindungi murid-murid mereka, atau mereka mungkin memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang buruk bagi kita. Saya mengatakan ini kepada Anda sehingga Anda akan berada di lingkaran. Jika Anda bertemu seseorang dari Sekte Tubuh, jangan memprovokasi mereka. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, musuh-musuh kita adalah teman kita. Saya mengerti logika ini. Jangan khawatir. Apakah ada berita lain? Zhang Lexuan berkata, hal lain adalah, tolong jangan terlalu konservatif dalam turnamen dan dalam rutinitas harian Anda. Bukan hanya kita dari Akademi Shrek yang ada di sini. Mata Huo Yuhao cerah. Zhang Lexuan sangat jelas dengan kata-katanya. Ada juga beberapa orang kuat dari Akademi Shrek yang ada di sini. Jelas, mereka khawatir tentang Kekaisaran Sun Moon. Ini adalah kabar baik. Huo Yuhao tidak bertanya siapa yang ada di sini. Hanya mengetahui mereka ada di sana sudah cukup. Zhang Lexuan memperlihatkan ekspresi ragu-ragu di matanya, dan bertanya dengan lembut, apakah Bei Bei merasa lebih baik? Ekspresi Huo Yuhao dan Wang Donger tiba-tiba berubah aneh. Mereka sudah tahu tentang rahasia antara Bei Bei dan Zhang Lexuan. Ketika mereka melihat ekspresi khawatir yang melintas di mata Zhang Lexuan, mereka memiliki pikiran yang sama di benak mereka. Dia masih merenungkan janjinya di masa lalu, tetapi apakah itu benar-benar hanya tentang janjinya? Dia jauh lebih baik, namun, dia tidak bisa bersaing untuk saat ini. Biarkan dia istirahat kalau begitu. Baiklah, kalian berdua harus istirahat lebih awal juga. Tim Anda akan bertanding besok, bukan? Saya berharap yang terbaik untukmu. Zhang Lexuan dengan cepat mengakhiri pembicaraan. Dia berdiri dan pergi setelah sedikit membungkuk pada mereka berdua. Wang Donger tertawa setelah Zhang Lexuan pergi. Dia berkata, jika ada orang dari halaman dalam mengetahui bahwa kakak perempuan tertua memiliki seseorang di hatinya, apakah Anda pikir kakak tertua akan mengalami kesulitan? Huo Yuhao tertawa ringan dan menjawab, saya tidak tahu. Berita itu datang tepat waktu. Jika Body Shake benar-benar memasuki Radiant City dalam jumlah besar, itu juga berarti bahwa mereka akan mencoba melakukan sesuatu. Namun, mereka berada di tempat terbuka saat ini. Bisakah mereka melarikan diri? Kekaisaran Sun Moon dan Gereja Roh Kudus lebih mengkhawatirkan. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan turnamen ini, tapi saya belum tahu apa itu. Wang Donger meraih tangannya dan berkata, kamu sudah cukup lelah. Jangan terlalu banyak berpikir. Faktanya, kita sudah menjadi juara bertahan turnamen. Bahkan jika kita tidak menang kali ini, itu bukan apa-apa. Masa depan lebih penting. Apa kamu mengerti maksudku, Yuhao? Huo Yuhao sedikit mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. Aku akan mencoba yang terbaik. Jika bukan karena Guru Xiaoya dan kakak tertua, saya tidak akan berada di sini hari ini. Aku juga tidak akan bisa masuk ke Akademi Shrek dan mengenalmu. Dalam hati saya akan selalu berterima kasih kepada mereka berdua. Guru Xiaoya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Rasanya seperti dia dikendalikan. Harapan terbesarnya adalah membangun kembali Sekte Tang dan mengembalikan kejayaannya yang dulu. Saya harus membantu senior tertua memenuhi keinginannya. Petik 2. Wang Donger sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti. Biarkan saya membantu Anda. Itu hanya beberapa kata, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Mereka berdua tersenyum ketika mereka saling memandang. Sama seperti Wang Donger mendorong Huo Yuhao kembali, seseorang meledak dari samping dan berseru kaget, aku akhirnya menemukanmu. Angin menyapu wajah mereka, dan Meng Hongchen menghalangi jalan mereka. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Dia senang saat melihat Wang Donger. Tidak, itu Wang Dong di matanya. Selanjutnya,
Dia benar-benar mengabaikan Huo Yuhao. Ini kamu. Wang Donger mengerutkan alisnya. Meng Hongchen telah melecehkannya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Meng Hongchen akan menemukannya kapanpun dia punya waktu selama 2 tahun pertukaran. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali, tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Meng Hongchen melompat di depan Wang Donger dan berkata, "Mengapa kalian semua tidak mewakili Akademi Shrek? Saya meluangkan waktu untuk mencari Anda semua. Saya tahu Anda akan ada di sini." Wang Donger agak kesal. "Ada yang kamu inginkan?" Meng Hongchen memutar matanya dengan mesra dan berkata, "Tidak bisakah aku menemukanmu tanpa alasan? Saya menemukan bahwa Anda semua berkompetisi atas nama Sekte Tang dari panitia turnamen. Apakah Anda mencoba untuk mengejutkan semua orang atau sesuatu?" Wang Donger menjawab, "Apa maksudmu? Kami telah bergabung dengan sekte dan mewakili sekte kami. Apakah ada masalah? Ini bukan awal lagi. Jika tidak ada yang lain, kembali dan istirahatlah lebih awal. Kita masih perlu bersaing besok." Meng Hongchen mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ini masih dini. Ini hanya babak penyisihan. Dengan kemampuanmu, apa yang sangat kamu takuti?" Wang Donger memutar bibirnya dan menjawab, "Mengapa tidak? Ada sekte yang terlibat dalam edisi turnamen ini. Ini berbeda dari sebelumnya. Anda hampir kehilangan hari ini juga." Mata Meng Hongchen menjadi cerah, dan dia berkata, "Kamu mengkhawatirkan aku." "Aku?" Wang Donger terdiam oleh bagaimana dia menafsirkan hal-hal. "Aku tahu kau selalu sangat mengkhawatirkanku." Saat dia berbicara, Meng Hongchen maju selangkah dan memegang pergelangan tangannya. Dia tampak sangat bahagia. Huo Yuhao batuk. "Ini, Dong, Wang Dong, aku akan kembali dulu. Kalian berdua bisa ngobrol." Huo Yuhao merasa geli, tetapi dia mencoba mengendalikan tawanya. Dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan. "Hei, kamu. Meng Hongchen hanya menyadari ada orang lain yang hadir pada saat itu. Setelah itu, dia menatapnya. "Kamu adalah Huo Yuhao. Bagaimana Anda bisa memasuki kondisi ini?" Huo Yuhao memutar matanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. "Penampilan seperti apa itu? Anda baru saja memperhatikan saya sekarang." Dia tertawa getir dan berkata, "Saya mengalami situasi yang sulit." Meng Hongchen berkata, "Bisakah Anda bersaing di negara itu? Bukankah kamu baik-baik saja ketika kamu kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy beberapa bulan yang lalu?" "Mengapa? Baiklah, jangan bergosip lagi." Huo Yuhao takut dia akan membuat Wang Donger sedih jika dia terus berbicara. Dia dengan cepat memotongnya dan berkata, "Apakah kamu di sini bukan untuk Wang Dong? Kalian berdua bisa mengobrol dulu. Saya kembali ke kamar saya untuk beristirahat." Wang Dong, ini juga dianggap takdir. Menemani saja dia sebentar. Saat dia berbicara, dia menatapnya. Wang Donger sedikit frustrasi ketika dia balas menatapnya. "Kamu tidak bisa mengatasinya sendiri. Biarkan aku mengikutimu kembali." Huo Yuhao buru-buru berkata, "Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya bisa mengatasinya sendiri. Saya tidak begitu lemah. Bahkan hanya dengan satu tangan, aku masih bisa menjaga diriku sendiri." Ketika dia berbicara, dia segera mendorong roda kursi rodanya ke arah lift jiwa. Mata Meng Hongchen tersenyum ketika dia melihat bagaimana kooperatif Huo Yuhao bertindak. Dia bergumam pelan, "Orang ini tidak terlalu menyebalkan." "Wang Dong, apa kau mencoba menyihir kami? Apa yang kamu bicarakan?" Ekspresi Wang Donger tiba-tiba berubah. Dia merenggut pergelangan tangannya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Huo Yuhao telah mendarat di kondisinya saat ini karena dia. Dia patah hati, dan terus meyakinkan dirinya untuk menjadi kuat sehingga dia bisa menjaga Huo Yuhao. Di dalam hatinya, masih ada rasa bersalah, sakit, dan kasih sayang. Kata-kata Meng Hongchen memukulnya di tempat yang paling menyakitkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Meng Hongchen terkejut dengan reaksinya. Dia akan bertindak jika ada orang lain yang berani bereaksi seperti ini padanya. Namun, Wang Dong berbeda. Dalam hatinya, Wang Dong sempurna. Dalam turnamen terakhir, Wang Dong dan Huo Yuhao telah bekerja sama untuk menciptakan keajaiban. Semangat pantang menyerah dan penampilan tampannya telah sangat menyentuh hatinya. Pertukarannya di Shrek Academy juga memberinya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengannya. Dia takut ketika melihat Wang Dong bertindak tiba-tiba. Meng Hongchen sedikit panik ketika dia bertanya, "Maaf, Wang Dong. Mengapa Anda bereaksi sangat besar?"
Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wang Donger menatapnya dengan dingin dan berkata, Huo Yuhao dalam kondisi saat ini karena aku. Meng Hongchen tersentak bangun, dan tampak meminta maaf, maafkan aku. Saya tidak tahu, kakek saya menyuruh saya mewaspadai dia. Itu sebabnya saya mengatakan semuanya karena takut. Wang Donger tertegun, dan dia bertanya, bagaimana kakekmu menilai dia? Meng Hongchen menjawab, cerdas, licik, toleran, dan berbakat. Cerdas, licik, toleran, dan berbakat. Saya tidak berharap Jing Hongchen akan menilai saya dengan sangat tinggi. Huo Yuhao tersenyum ketika Wang Donger menceritakan percakapannya dengan Meng Hongchen. Wang Donger agak kesal. Aku hampir memberitahunya bahwa aku adalah seorang gadis. Anda tidak tahu bagaimana menyiksanya bersamanya. Huo Yuhao tertawa, kamu menarik. Lebih baik tidak memberitahunya dan terus bersikap seperti pria. Kalau tidak, Anda akan mengundang banyak pengejar selama turnamen. Tonton dan lihat. Saya percaya Kiwer akan menyebabkan masalah. Wang Donger berkata, berbicara tentang Kiwer, saya belum melihatnya selama berhari-hari. Apakah dia sudah berkultivasi? Huo Yuhao terdiam sesaat dan menjawab, dia orang yang keras kepala. Untuk turnamen ini, aku khawatir dia akan. Suaranya menghilang, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dengan kepribadian kompetitif Wang Kiwer, dia hanya memiliki satu tujuan, bahkan jika rekan satu timnya tidak cukup kuat. Kemarilah, cintaku, ayo tidur. Huo Yuhao membuang semua kekhawatirannya dan memberi isyarat kepada Wang Donger. Wang Donger memerah dan bertanya, apakah kamu tidak berkultivasi lagi? Huo Yuhao berkedip, lalu menjawab, aku merasa ingin membaca sketsa hari ini. Wang Donger berkata, saya merasa bahwa pola pikir Anda telah banyak berubah setelah cedera Anda. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ketika saya membuka mata saya hari itu dan melihat Anda lagi, tiba-tiba saya menyadari bahwa dunia ini sebenarnya sangat indah. Hidup sangat rapuh dan berharga. Namun, ini singkat, itu berlangsung kurang dari 100 tahun. Saya ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Anda dan merasakan kelembutan Anda. Wang Donger tertegun sejenak. Dia melepas mantel luarnya dan mematikan lampu sebelum merangkak di bawah selimut. Dia mendekati tubuh Huo Yuhao. Saat tungkai bawah dan lengan kiri Huo Yuhao berisi dinginnya Ultimate Ice, dia hanya menempel dekat tubuh bagian atasnya. Huo Yuhao memeluk sosoknya yang lembut dan mungil. Dia mencium dahinya dan tiba-tiba berkata, bagaimana menurutmu Meng Hongchen akan berpikir jika dia menemukan bahwa naksirnya saat ini berbaring di lenganku dan bahkan diberi kecupan di dahinya? Wang Donger mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan misterius. Dia bergumam, dia akan memikirkan, mengebiri kamu. Pantat Huo Yuhao mengepal, dan dia merasakan dingin di sekitar pangkal pahanya. Itu adalah hari kedua turnamen. Suasana masih tegang seperti hari pertama. Setelah 5 putaran, 6 orang sudah terluka parah, dan 2 orang sudah meninggal. Ini menunjukkan betapa kuatnya kompetisi itu. Babak berikutnya, Sekte Tang versus Sekte Air Dragon. Kedua belah pihak, silakan masuk ke ruang tunggu. Anggota yang bersaing pertama dari masing-masing pihak, silakan naik ke atas panggung. Mereka akan bertarung. Semua orang dari Sekte Tang menjadi sangat fokus. 6 orang berdiri. Mereka adalah Hekaitu, Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Wang Donger dan Nana. Wang Donger pergi ke belakang kursi roda Huo Yuhao dan mendorongnya ke ruang tunggu. Apa? Di panggung utama, Su Tianran memfokuskan pandangannya. Mengapa ada seseorang di kursi roda? Tidak peduli seberapa ambisius Su Tianran, dia masih sangat muda. Dia sangat ingin menonton turnamen ini. Dia telah duduk di panggung utama sepanjang hari kemarin dan menyaksikan semua perkelahian yang terjadi. Dia juga datang dengan Juzi dan para pejabatnya lebih awal pada hari berikutnya untuk menyaksikan perkelahian hari kedua. Dia sendiri berada di kursi roda. Ketika dia melihat seseorang di kursi roda akan bersaing, itu secara alami menarik perhatiannya. Perhatian Juzi beralih ke arah tempat Su Tianran melihat. Karena dia terlalu jauh, dia hanya bisa secara kasar melihat siapa orang itu. Selain itu, hanya profil Huo Yuhao yang bisa dilihat. Namun, dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi. Itu adalah perasaan yang datang tanpa alasan. Semua 7 anggota yang bersaing Tang Sekte memasuki ruang tunggu. Su Sanshi bertanya, Yuhao, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Huo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata,
ini cara terbaik untuk menyembunyikan kemampuan kita secara keseluruhan. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, dia tidak akan tahu pada tingkat apa budidaya Anda. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Su Sanshi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Donger menggigit bibirnya dan mendorong Huo Yuhao ke atas panggung. Semua penonton sudah bersorak saat ini. Sebuah cacat di kursi roda benar-benar muncul di panggung besar di mana ahli jiwa dan insinyur jiwa menunjukkan kemampuan mereka. Ini di luar harapan mereka. Mereka yang telah melihat Huo Yuhao sebelumnya juga terkejut. Mereka awalnya berpikir Huo Yuhao bukan pesaing, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi yang pertama untuk bersaing. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan wasit pun sedikit tercengang. Dia dengan cepat berjalan dan ragu-ragu bertanya, "Apa yang terjadi, tim Tangsek? Apakah Anda mengirim cacat untuk bersaing?" Wang Donger menjawab, "Siapa bilang dia cacat?" Dia benci ketika orang lain menyebut Huo Yuhao cacat. Wasit berpikir pada dirinya sendiri, mengapa dia di kursi roda jika dia bukan orang cacat? Apakah ini semacam trik? Aku hanya memastikan apakah kamu mengirimnya untuk bersaing terlebih dahulu. Ekspresi wasit juga berubah suram. Untuk memenuhi syarat sebagai wasit, budayanya juga tidak lemah. Dia secara alami tidak peduli tentang orang-orang muda di depannya. Selain itu, Sekte Tang tidak memiliki reputasi baik. Dia tidak harus menunjukkan wajah apapun kepada mereka. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saya yang bersaing. Maaf sudah merepotkanmu." Wasit mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk. Di sisi lain, anggota yang bersaing pertama tim Sekte Earth Dragon juga telah memasuki panggung. Itu adalah seorang pemuda dengan sosok yang sangat proporsional. Dia juga terpana ketika melihat Huo Yuhao. Dia bergumam, "Detang Sekte benar-benar menarik, mengirim orang cacat untuk bersaing." Wang Donger memelototinya dan berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa dia bukan orang cacat." Pemuda itu mengekspresikan pemikiran batiniah wasit sebelumnya. Jika dia bukan orang cacat, mengapa dia di kursi roda? "Kamu," Wang Donger akan bertindak, tapi dia dihentikan oleh Huo Yuhao. Dia tersenyum dan berkata, "Donger, kamu bisa pergi dulu." Wang Donger menahan amarahnya dan menatap Huo Yuhao dengan prihatin saat dia menundukkan kepalanya. Huo Yuhao memberinya tatapan meyakinkan sebelum dia meninggalkan panggung. Wasit berkata, "Karena Anda harus jelas tentang aturan turnamen, saya tidak akan mengulanginya lagi. Silakan mundur ke posisi Anda. Pertarungan akan dimulai setelah aku memberi sinyal." "Ya." Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk pada wasit. Dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan ketika dia melanjutkan ke satu sisi panggung. "Hei!" Pemuda dari Sekte Earth Dragon berteriak. "Oh!" Huo Yuhao bingung ketika dia berbalik untuk menatapnya. "Apakah ada masalah?" Pemuda itu menjawab, "Apakah kamu tidak akan setidaknya melaporkan namamu?" "Permintaan maaf, aku lupa." Huo Yuhao memberikan senyum minta maaf dan berkata, "Aku Huo Yuhao." "Bagaimana denganmu? Nama saya Su Sensu. Ingat saya, karena saya akan mengalahkan Anda." Setelah selesai berbicara, ia berbalik. Saat kaki kanannya menginjak tanah, dia terbang beberapa puluh meter jauhnya dan mencapai sisi berlawanan dari panggung. "Haha," Huo Yuhao tertawa. Setelah ini, dia memutar kursi rodanya dan perlahan mendorongnya ke sisinya sendiri. Su Sensu memang tidak berpengalaman. Dia terang-terangan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Menarik, fokus semua orang adalah pada Huo Yuhao saat dia mendorong kursi rodanya. Ada sangat sedikit orang yang tahu dia adalah bagian dari tim juara di turnamen terakhir. Namun, itu juga beberapa orang yang merupakan tokoh penting untuk ditonton dalam edisi turnamen ini. Xiao Hongchen mengerutkan alisnya dan bertanya kepada saudara perempuannya, "Meng, apakah dia benar-benar lumpuh?" Meng Hongchen mengangguk dan menjawab, "Saya pikir begitu." Ekspresi Wang Dong tidak mungkin palsu. Wang Dong sangat marah saat itu, dan hampir bertingkah. "Jika saya tidak cepat mengubah topik pembicaraan, dia akan meronta-ronta saya." Ketika dia berbicara, dia mencibir bibirnya dan memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya. Xiao Hongchen menghela nafas. "Sayang sekali kalau begitu. Saya berpikir untuk melawannya dengan benar di turnamen ini. Menurut kakek, dia harus menjadi pasanganku. Sayang sekali, sulit untuk menemukan pasangan yang baik." Ketika dia berbicara,
Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperlihatkan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya ketika dia melihat ke panggung. Meng Hongchen mendengus dan berkata, lebih baik dia lumpuh. Itu kurang masalah bagi kita. Sekte Earth Dragon ini juga bodoh. Mereka harus meremehkan Sekte Tang. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa orang-orang di ruang tunggu adalah yang utama yang harus mereka kalahkan? Xiao Hongchen terkekeh dan berkata, ini disebut karma. Meskipun mereka tidak mungkin mengalahkan kami di turnamen ini, mereka masih menjadi juara bertahan. Mereka sebenarnya diremehkan. Oh ya, Meng, Anda harus berhenti menemukan Wang Dong. Anda harus tahu bahwa Anda berdua tidak mungkin. Meng Hongchen berkata dengan marah, mengapa tidak? Kenapa tidak? Jika dia mau bergabung dengan Kekaisaran Sun Moon, tidak bisakah kita bersama? Saya tidak peduli. Jika kita bertemu Tang Sekte nanti, kamu tidak harus menyakitinya. Kalau tidak, aku akan mengambil hidupmu. Xiao Hongchen mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya, gadis selalu memihak orang luar. Kita harus bertemu mereka dulu. Menurut penyelidikan saya, Sekte Earth Dragon tidak dianggap lemah, meskipun mereka tidak sekuat itu. Mari kita lihat perbaikan apa yang dilakukan kelompok ini dari Sekte Tang. Kenapa BB tidak ada di sini? Meng Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya ketika kami kembali. Mereka bukan satu-satunya yang mendiskusikan tim Tang Sek. Putri Jiu Jiu dan Putri Weina juga fokus pada Huo Yuhao pada saat ini. Mereka tidak mengira Huo Yuhao menjadi yang pertama untuk bersaing atas nama Sekte Tang. Mereka juga tertarik untuk melihat berapa banyak energi yang masih dia miliki setelah dia lumpuh. Su Tianran menunjuk, dan seorang pria parubaya mendatanginya. Pria parubaya itu membungkuk dan berkata, Yang Mulia. Su Tianran berkata, pergi dan cari tahu latar belakang orang ini di kursi roda, dan mengapa dia di sini untuk bersaing meskipun dia di kursi roda. Jika dia memenangkan putaran pertama, minta seseorang untuk menginstruksikan wasit untuk mempertahankan hidupnya tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Ya, pria parubaya itu mengakui kata-katanya dan dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Zhu Zilinglung sekarang, dia bahkan berada di ambang merobek. Itu dia, kenapa itu dia? Ketika Huo Yuhao membalikkan kursi rodanya, Zhu Zi melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak berharap dia menjadi orang di kursi roda. Bab 280, wanita salju yang lucu namun kuat. Kenapa dia di kursi roda? Mengapa? Dia baik-baik saja terakhir kali aku melihatnya. Apa yang terjadi? Mempertimbangkan betapa bangganya dia, jelas tidak mungkin baginya untuk bertindak seolah-olah dia tidak mampu menipu orang lain, kecuali dia benar-benar lumpuh. Meskipun Zhu Zi telah berkali-kali memperingatkan dirinya sendiri untuk melupakannya, ada beberapa hal dan orang-orang yang tidak dapat dengan mudah dilupakan. Zhu Zi tidak menyangka Huo Yuhao berada di kursi roda saat berikutnya dia melihatnya. Sebelum turnamen dimulai, dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Akademi Shrek. Namun, dia belum menemukan Huo Yuhao di antara para siswa dari Shrek. Dia masih merasa sangat aneh, tetapi emosinya mulai mengalir ketika dia melihat Huo Yuhao. Jika bukan karena Su Tianran di sampingnya, dia akan bergegas menghampirinya dan menuntut penjelasan. Selain orang-orang ini, ada dua sosok lagi di pergola yang sedikit gemetar ketika mereka melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memandang kedua belah pihak, terutama Huo Yuhao. Setelah memastikan bahwa mereka sudah siap, tangan kanannya bergerak ke bawah, dan dia mengumumkan dimulainya turnamen. Huo Yuhao pindah, namun, cincin jiwanya tidak muncul. Dia hanya memutar roda kursi rodanya dan bergerak maju perlahan. Secepat itu ketika dia pergi ke posisi sebelumnya. Di sisi lain, aura Su Sensu melonjak. Dia melihat ke langit dan meraung. Setelah itu, dia meledak seperti peluru meriam. Kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya terangkat ke udara. Saat dia berada di udara, tulangnya berderak. Dua cincin jiwa kuning dan tiga ungu muncul bersamaan dari tubuhnya. Tubuhnya juga tumbuh dalam ukuran saat ia melepaskan jiwa bela dirinya. Sekte Earth Dragon, persis seperti namanya, penguasa jiwa sekte ini memiliki versi Earth Dragon yang bervariasi sebagai jiwa bela diri mereka. Saat tubuh Su Sensu membesar, kulitnya juga melotot dengan lapisan keratin hitam. Tonjolan juga mulai muncul dari punggungnya. Saat tonjolan terbuka, beberapa sirip punggung yang tajam mencuat keluar dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah naga bumi Sabertooth,
jiwa bela diri tipe kekuatan murni. Itu bagus dalam serangan dan pertahanan. Kelemahannya adalah tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Saat tubuhnya meledak ke depan, lengan Susensu memanjang ke samping, dan dia mengungkapkan otot-otot dadanya yang berkembang. Di bagian luar lengannya, lapisan cakar melengkung mencuat keluar. Cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan keratin Susensu memancarkan cahaya hitam pada saat ini, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat juga. Dalam beberapa langkah, dia kurang dari 20 meter dari Huo Yuhao. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang saat ini, mereka percaya dia tidak harus begitu kejam terhadap orang cacat. Empati untuk yang lemah. Ini hampir sama dengan pola pikir yang dimiliki semua orang. Selain itu, Huo Yuhao tampak terlalu lemah. Huo Yuhao berhenti mendorong kursi rodanya ke depan. Setelah itu, cahaya oranye menyala dari tubuhnya. Sosok kecil dan mungil merangkak keluar dari dahinya dan menghalangi jalan di depannya. Sosok ini tingginya tidak lebih dari 3 kaki, dan tampak berusia sekitar 2 tahun. Dia mengenakan bungkus perut biru tua, yang menonjolkan kulitnya yang putih pekat. Di bawah iluminasi cahaya oranye, wanita kecil ini tampak sangat cantik. Aura Susensu masih sangat menakutkan ketika dia melompat. Namun, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika dia melihat wanita kecil di antara dia dan Huo Yuhao saat dia akan menghubunginya. Susensu linglung, dan dengan panik mengubah arah. Dia di sini untuk bersaing, bukan untuk membunuh, terutama bukan wanita kecil yang imut. Bagaimana dia bisa tahan? Paman, wanita muda itu memanggil. Suaranya terdengar seperti bayi, dan itu bahkan terdengar agak tidak jelas. Dia hanya bisa secara kasar mendengar apa yang dikatakannya. Ya, Susensu kehilangan sedikit keseimbangan saat dia mengubah arah karena kekuatan besar yang dia berikan. Setelah mendengar panggilan wanita imut kepadanya, dia mengakui kata-katanya tanpa sadar. Matanya yang besar dan indah bahkan dipenuhi dengan rasa kedekatan. Hatinya melembut ketika dia melihatnya. Setelah itu, dia melihat jarinya yang lembut menunjuk ke arahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Susensu merasakan embusan angin dingin yang menyelimutinya, dan semuanya berubah menjadi biru di depannya. Semua ini terjadi secara instan. Dari penampilan Putri Salju hingga perubahan arah Susensu menjadi dipanggil dan ditunjuk oleh Putri Salju ke cahaya biru tua yang muncul di depan Susensu, semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, dia dibekukan menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Wanita salju berbalik dan terbang kembali ke Huo Yuhao. Dia duduk di bahunya dan berseru kegirangan, "Ayah." Setiap kali dia memanggilnya demikian, Huo Yuhao akan bergidik di hatinya ketika dia ingat betapa kuatnya permaisuri salju itu. Namun, dia benar-benar mengagumi putri salju ini. Ini akhirnya, seluruh halaman menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Sama sekali tidak ada. Bahkan tim Tang Sekte tidak tahu bahwa Huo Yuhao akan melepaskan roh Ratu Salju saat dia muncul. Semua orang dari Sekte Earth Dragon juga tercengang. Mereka tidak akan pernah mengharapkan hasil seperti itu. Wasit bergegas dan memeriksa kondisi Susensu. Setelah itu, ia segera mengumumkan bahwa Huo Yuhao telah muncul sebagai pemenang. Mata wasit tidak pernah meninggalkan Putri Salju. Dia jelas mendengar dia memanggil Huo Yuhao ayahnya. Dia bahkan belum pernah mendengar ada yang membawa anak mereka untuk bersaing di turnamen sebelumnya. Apakah itu benar-benar putrinya? Tidak, itu tidak mungkin. Dia anak kecil, tapi dia sangat kuat. Apakah itu keterampilan jiwanya? Namun, dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Atau mungkin itu adalah jiwa bela dirinya. Bahkan wasit, yang cukup kuat, memiliki keraguannya sendiri. Pesaing lainnya berada dalam keraguan yang lebih besar. Mereka semua bingung ketika melihat Putri Salju. Segala macam tebakan mulai muncul. Ketika Putri Salju datang ke Susensu untuk membantunya melelehkan es, Susensu menggigil ketika dia memandangnya. Kamu. Wanita salju melepaskan senjata paling mematikannya, dia mengarahkan kedua jari telunjuknya ke depan dan menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Pupil Susensu melebar, dan dia dengan cepat berkata, "Gadis kecil, jangan menangis. Jangan menangis, aku tersesat. Saya akan meninggalkan panggung." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mulai meninggalkan panggung dengan semangat rendah. Setelah berjalan melewati Huo Yuhao, dia menatapnya dengan marah dan berkata, "Kamu terlalu tercela. Bagaimana Anda bisa membawa anak untuk bersaing? Apakah kamu tidak takut menyakitinya?"
Huo Yuhao sedikit tidak berdaya, terima kasih atas pengingat Anda. Saya akan menjaganya tetap aman. Oh, kamu pria yang baik. Kamu tidak harus memainkan kartu ini. Su Sensu dengan cepat berjalan dari panggung. Kemenangan, pria di kursi roda itu benar-benar menang. Dari kelihatannya, dia juga tidak melakukan apa-apa. Namun, dari mana wanita muda itu berasal? Tidak peduli betapa bingungnya penonton, turnamen tetap harus dilanjutkan. Pesaing kedua dari Sekte Earth Dragon memasuki panggung. Saat dia melihat Putri Salju, dia mengutuk dalam hatinya. Namun, ini adalah turnamen. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa disihir olehnya. Dia jelas melihat bagaimana Snow Lady telah mengalahkan Su Sensu yang tidak waspada dengan jarinya sebelumnya. Dia jauh lebih dari sekadar imut di permukaan. Kedua belah pihak mengatur jarak satu sama lain. Saat tangan wasit mengayun ke bawah, pertarungan kedua secara resmi dimulai. Anggota yang bersaing kedua disebut Feng Jue. Jiwa bela dirinya juga merupakan tipe Earth Dragon, tapi itu bukan tipe kekuatan, itu tipe agility. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh Sekte Earth Dragon setelah mereka melihat pertarungan antara Huo Yuhao dan Su Sensu. Putri Salju terlalu manis, dan sulit bagi mereka untuk meletakkan tangan di atasnya. Namun, Huo Yuhao yang mengendalikannya. Dia tidak bisa bergerak, karena dia di kursi roda. Selama dia ditahan, pertarungan akan berakhir. Jiwa bela diri Feng Jue disebut naga angin, sejenis Earth Dragon. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, sisik hijau mulai menutupi sisi kiri tubuhnya. Dua cincin jiwa kuning dan dua ungu dilepaskan, dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. Dua cincin jiwa pertama bersinar bersamaan, dan Feng Jue seperti embusan angin saat ia bergegas menuju Huo Yuhao. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat dia menatap Putri Salju. Begitu dia pindah, dia akan menghindarinya dan memberikan pukulan mematikan kepada Huo Yuhao. Ini strateginya. Melihat bahwa kedua pihak sedang menutup jarak, Putri Salju juga terbang keluar. Dia memang datang, pikir Feng Jue, dan langsung bereaksi. Sosoknya melintas, dan dia dengan cepat melompat ke satu sisi. Dia mencoba untuk berkeliling Snow Lady. Namun, dinding es biru tua muncul di depannya tanpa peringatan. Pada titik ini, Feng Jue berlari ke depan dengan kecepatan penuh, dan itu tidak mungkin baginya untuk berhenti. Dia menyusut tubuhnya dengan panik dan meraih ke depan dengan cakar naganya ketika dia bersiap untuk tabrakan. Para penonton yang menonton dari samping dapat dengan jelas melihat bahwa dinding es dilepaskan oleh Putri Salju. Dia meniru tindakan memegang bulan, dan dinding es setinggi 3 meter dan 1 meter muncul entah dari mana untuk menghalangi Feng Jue. Itu sebenarnya setebal 1 meter, dan itu es yang terbentuk dari Ultimate Ice juga, jauh lebih keras daripada baja yang diperkuat. Jika dia bertabrakan dengan itu, bang, Feng Jue menabrak dinding saat ia meledak ke depan dengan kecepatan penuh. Cakar naganya benar-benar tajam dan berhasil menembus dinding, tetapi tubuhnya juga terjebak di sana. Wanita salju tertawa dan menunjuk dengan jari kanannya. Garis cahaya biru tua lainnya muncul dan mengakhiri pertarungan kedua. Dua pertarungan pertama sangat mudah, dan dua anggota pertama Sekte Earth Dragon telah dikalahkan. Ekspresi anggota lainnya sangat berubah. Tidak hanya ada orang cacat, tetapi Sekte Tang telah menggunakan orang cacat untuk memenangkan dua perkelahian berturut-turut. Bagaimana bumi Sekte akan mengatasi perkelahian yang akan datang? Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka tidak dapat mengubah anggota yang bersaing mereka begitu mereka memasuki ruang tunggu. Beberapa yang tersisa hanya bisa menonton, dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah kenyataan. Anggota yang bersaing ketiga dari Earth Dragon Sekte tidak bertahan lebih lama dari dua anggota pertama. Begitu dia masuk, dia meledak menuju Huo Yuhao dan Putri Salju seperti dua yang pertama. Namun, dia jauh lebih pintar saat ini. Dia menyerang Putri Salju secara langsung. Namun, Putri Salju membuat gerakan menari dengan tangannya ketika dia menutup sekitar 20 meter darinya. Setelah itu, cincin es putih muncul di depannya. Anggota Sekte Earth Dragon ini bereaksi cukup cepat. Saat dia membalik tubuhnya, dia menghindari cincin es. Namun, cincin es membentuk pilar es tebal yang meledak secara instan. Es yang hancur menjebak tubuhnya, dan dia berubah menjadi patung es setelah kekuatan ledakan menghilang. Sisa tim Earth Dragon Sekte tidak bisa tetap tenang lagi saat turnamen mencapai tahap ini. Mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan bertarung Putri Salju.
Bukan hanya keberuntungan, Huo Yuhao benar-benar kuat. Tidak heran dia berani berkompetisi meski dia di kursi roda. Wanita salju itu terbang kembali di depan Huo Yuhao dan duduk di pahanya. Dia meraih lengan bajunya, dan matanya dipenuhi dengan tatapan polos. Kekuatan jiwa yang dia telah habis segera dikembalikan. Huo Yuhao penuh dengan energi asal dari Ultimate Ice, jadi dia membiarkan Putri Salju bertarung. Di satu sisi, ia bisa tetap misterius bagi lawan-lawannya. Di sisi lain, Putri Salju bisa menyerap energi asal darinya jika dia menggunakan miliknya. Putri Salju mengisap dinginnya permukaan kulitnya, tetapi energi asal yang esensial diserap olehnya. Ketika dia kembali ke tubuhnya, mereka bisa berbagi esensi ini. Huo Yuhao telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi Putri Salju telah menyedot terlalu banyak energi asal untuk terakhir kalinya. Baru-baru ini dia akhirnya berhasil sepenuhnya menyerap bagian energi asalnya. Saat kekuatannya meningkat pesat, dia menjadi lebih terhubung secara telepati dengan Huo Yuhao. Itu sebabnya dia sekarang bisa keluar untuk bertarung.